Aku berusia 60 tahun, hidup bersamanya selama 25 tahun tanpa status. Ketika dia meninggal, ketiga rumahnya diwariskan kepada putranya, sementara aku hanya diberi 200.000 rupiah. Saat aku akan menerima uang itu, aku tertegun. Surat wasiat ini menyatakan ibu hanya menerima 200.000 rupiah sebagai uang bantuan. Silakan tanda tangan di sini. Pengacara itu selesai bicara, mendorong kertas ke arahku. Suaranya datar seolah sedang membacakan laporan yang tidak penting. Aku menatap angka kecil di sudut bawah, dan tiba-tiba tertawa, bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir seolah seluruh hidupku dirangkum dalam 2 lembar uang receh. 200.000 rupiah, setelah 25 tahun hidup bersama seorang pria. Aku tidak langsung menandatanganinya. Aku duduk diam, kedua tangan di atas lutut, memandang sekeliling ruangan yang dingin. Anak-anaknya duduk di seberang. Semuanya berpakaian rapi, pandangan mereka menghindar. Aku tahu mereka tidak mau menatapku langsung. Wajar saja, di mata mereka aku bukan siapa-siapa, hanya orang yang tinggal bersama, tanpa status, tanpa surat nikah, tanpa pengakuan. Aku menarik napas dalam-dalam dan bertanya dalam hati, sebenarnya di mana letak kesalahanku? Pertanyaan itu membawaku kembali ke 25 tahun yang lalu. Saat itu aku berusia 35 tahun. Usia yang kata orang sudah melewati masa bermimpi dan mulai memikirkan masa depan. Aku pernah menikah tetapi tidak punya anak. Setelah bercerai, aku menumpang di rumah kakak perempuanku, melakukan berbagai pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Di suatu sore yang gerimis seperti hari ini, aku bertemu dengannya, Bapak Baskoro. Dia 10 tahun lebih tua dariku. Saat itu sudah menjadi pemilik sebuah toko bahan bangunan yang cukup besar di daerah itu. Pria itu berperawakan tinggi, pendiam, matanya selalu terlihat lambat seolah menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Hari itu aku sedang mencari pekerjaan. Tokonya membutuhkan seseorang untuk membantu penjualan. Aku berdiri di depan pintu, bajuku masih basah karena hujan, rambutku menempel di dahi, hatiku tidak berharap banyak. Dia menatapku dari atas ke bawah lalu bertanya satu kalimat, "Kamu bisa kerja berat?" Aku tidak langsung menjawab, aku hanya mengangguk. Dia mengangguk kembali dan berkata, "Besok mulai kerja." Hanya itu, tidak ada pertanyaan lain, tidak perlu CV, tidak perlu perkenalan. Saat itu aku berpikir sederhana bahwa aku sedang beruntung. Tetapi setelah kupikir-pikir lagi, mungkin dia melihat sesuatu dalam diriku yang aku sendiri tidak tahu. Hari-hari pertama bekerja, aku nyaris kehabisan tenaga. Mengangkat semen, menarik besi, membersihkan toko, semua pekerjaan laki-laki. Kadang malam hari saat pulang, tanganku gemetar sampai memegang mangkuk nasi pun tidak kuat. Kakak perempuanku menatapku dan menggelengkan kepala. "Sudahlah, cari pekerjaan lain saja, kerja begitu nanti bisa sakit." Aku hanya tersenyum dan berkata pelan, "Aku kuat kok, Mbak." Sebenarnya bukan karena aku kuat menahan, tetapi karena aku tidak punya pilihan lain. Bapak Baskoro bukan orang yang mudah didekati. Dia jarang berbicara pribadi denganku, hanya sebatas urusan pekerjaan. Tapi ada satu kejadian yang aku ingat betul. Hari itu cuaca sangat terik. Aku sedang sibuk memindahkan beberapa sak semen ke gudang lalu terpeleset. Seluruh tubuhku jatuh, sak semen menimpa kakiku. Aku kesakitan sampai tidak bisa berdiri. Dia berlari keluar dari dalam toko. Baru pertama kali aku melihatnya begitu tergesa-gesa. Dia tidak berkata apa-apa, hanya membungkuk melepaskan sak semen lalu membantuku duduk. Dia bertanya, "Sakit sekali?" Aku menggigit bibir dan menggeleng, "Tidak apa-apa." Dia menatapku sejenak lalu berkata, "Jangan terlalu memaksakan diri." Hanya 3 kata, tapi aku mengingatnya selamanya. Sejak hari itu, dia mulai lebih memperhatikanku, bukan perhatian yang terang-terangan, melainkan hal-hal kecil. Seperti saat hujan, dia memberiku jas hujan bekas. Saat aku lupa makan, dia sudah menyiapkan sekotak nasi di atas meja. Hal-hal itu mungkin biasa bagi orang lain, tapi bagi seseorang yang pernah mengalami kegagalan sepertiku, rasanya luar biasa hangat. Suatu malam, setelah selesai membereskan toko, dia memanggilku. Dia berkata, "Ada yang ingin saya bicarakan." Aku berdiri diam, jantungku berdebar sedikit lebih kencang.
Dia memandang ke jalan, tidak menatapku. Saya sudah berkeluarga, tapi hidup saya tidak bahagia. Aku tidak berkata apa-apa, hanya berdiri mendengarkan. Dia melanjutkan, saya tidak bisa bercerai, tapi kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal bersama saya. Kalimat itu sampai sekarang masih kuingat jelas setiap katanya. Saat itu aku terdiam sangat lama, ada ratusan pikiran di kepalaku. Aku tahu jika aku setuju, aku akan memasuki kehidupan tanpa nama, kehidupan yang disebut orang sebagai tidak resmi. Tapi kemudian aku teringat hari-hari kesepianku, makan sendirian, malam-malam panjang tanpa ada yang diajak bicara. Aku bertanya kembali padanya, "Bapak yakin?" Dia mengangguk, dan aku pun mengangguk. Sejak itu, aku pindah untuk tinggal bersamanya. Rumah itu tidak besar tapi hangat. Dia hidup terpisah dari keluarga resminya. Anak-anaknya sudah besar dan tinggal bersama ibu mereka. Aku tidak sering bertemu mereka. Hanya sesekali mendengar dia menyebut nama mereka. Kehidupanku dan dia, bisa dibilang, biasa saja seperti pasangan suami istri lainnya. Pagi membuka toko, malam pulang makan malam, sesekali bertengkar karena hal-hal sepele. Dia bukan orang yang romantis, tapi dia bertanggung jawab. Dia memberiku uang untuk belanja, tidak pernah membiarkanku kekurangan. Pernah sekali aku sakit, dia terjaga semalaman duduk di sampingku, sesekali menyentuh dahiku, bertanya, "Sudah mendingan?" Aku berbaring di sana, menatapnya, tiba-tiba hatiku merasa damai. 25 tahun berlalu lebih cepat dari yang kubayangkan. Kadang aku juga memikirkan soal status, tapi setiap kali aku mencoba bicara, dia selalu diam. Pernah dia berkata, "Untuk apa kamu butuh surat-surat itu? Aku di sini bersamamu sudah cukup." Terdengar masuk akal, tapi di dalam hatiku tetap ada kekosongan. Aku tidak punya anak, juga tidak punya kerabat dekat. Hampir seluruh hidupku terikat padanya. Ada sore-sore tertentu, aku duduk di depan rumah melihat orang mengantar anak mereka sekolah, mendengar panggilan, "Ibu." Tiba-tiba hatiku terasa hampa. Tapi kemudian aku berkata pada diri sendiri, "Sudahlah, ini pilihanku, jadi aku harus menerimanya." Sampai suatu hari dia jatuh sakit. Awalnya hanya kelelahan, lalu perlahan-lahan semakin lemah. Dokter bilang dia sakit parah, butuh perawatan jangka panjang. Sejak itu, hidupku berubah total. Aku berhenti bekerja di toko, tinggal di rumah merawatnya. Dari urusan makan, obat-obatan, hingga kebersihan pribadi, semua aku yang urus. Ada malam-malam ketika dia kesakitan luar biasa, tidak bisa tidur. Aku duduk di sampingnya menggosok punggungnya, menceritakan hal-hal tak penting agar dia lupa akan rasa sakitnya. Dia menatapku, suaranya melemah. "Kamu terlalu menderita karenaku." Aku tersenyum. "Bapak bicara begitu?" Aku marah. "Loh, aku di sini karena aku mau." Dia diam dan menggenggam tanganku. Di hari-hari terakhirnya, dia memanggilku dan berkata, "Aku sudah siapkan semuanya, kamu jangan khawatir." Aku tidak bertanya lebih lanjut. Aku percaya padanya, percaya bahwa setelah semua ini dia tidak akan membiarkanku dirugikan. Tapi hari ini, duduk di depan surat wasiat ini, aku baru mengerti bahwa kepercayaan itu mungkin telah kuberikan pada tempat yang salah. Aku mengambil pulpen lalu meletakkannya kembali. Putra sulungnya, Dimas. Saat itu angkat bicara, "Tolong ditandatangani agar prosesnya bisa dilanjutkan." Suaranya dingin tanpa emosi. Aku menatapnya dan bertanya pelan, "Ayahmu? Apa dia berpesan sesuatu tentang saya?" Dia menghindari tatapanku, berkata cepat, "Di surat wasiat sudah tertulis jelas." Aku mengangguk, "Ya, sudah tertulis jelas. 3 rumah dibagi rata untuk ketiga anaknya, dan untukku 200.000 rupiah. Aku berdiri tanpa berkata apa-apa lagi. Aku mengambil kertas itu, melihatnya sekali lagi, lalu menandatanganinya. Goresan penaku sedikit bergetar, bukan karena lemah, tapi karena ada sesuatu di dalam hatiku yang baru saja hancur. Setelah menandatangani, aku tidak tinggal lama. Aku pamit pada pengacara lalu melangkah keluar. Hari itu cuaca sangat terik, sinar matahari membuatku menyipitkan mata. Aku berdiri di depan gerbang, tangan memegang amplop berisi 200.000 rupiah.
Beberapa saat kemudian, aku tertawa, tawa kedua kalinya hari itu. Tapi kali ini tidak lagi getir, melainkan tawa yang lebih ringan, seolah aku baru saja memahami sesuatu. Aku berbalik dan melangkah pergi, di kepalaku hanya ada satu pikiran, mungkin hidupku belum berakhir di sini. Dan aku tidak menyangka bahwa amplop Rp200.000 itulah yang akan membawaku pada sebuah kebenaran yang selama 25 tahun ini tidak pernah kuketahui. Sebuah kebenaran yang membuat semua yang kupercayai selama ini harus ditinjau ulang. Aku memegang amplop Rp200.000 itu dan berjalan cukup jauh tanpa tahu arah. Terik siang membakar aspal, tapi anehnya hatiku terasa lebih ringan daripada saat masih duduk di ruang pengacara. Aneh sekali. 25 tahun hidup bersama seorang pria, dan pada akhirnya hanya dirangkum dalam selembar kertas dan sebuah amplop tipis. Jika ini terjadi dulu, mungkin aku sudah menangis, menyalahkan, dan bertanya pada diri sendiri betapa bodohnya aku. Tapi saat ini, aku tidak merasa diriku menyedihkan seperti yang pernah kupikirkan. Aku mencari sebuah warung di pinggir jalan, memesan segelas es teh. Ibu penjual menatapku dan bertanya, "Ibu habis dari perjalanan jauh, ya?" Kelihatannya lelah sekali. Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu, habis mengurus sedikit urusan." Ibu itu meletakkan gelas, sambil mengipas dia berkata, "Dalam hidup ini, Bu, kadang kita merencanakan satu hal, tapi jalannya malah ke arah lain. Yang penting kita masih punya tenaga untuk terus berjalan." Mendengar itu, aku tiba-tiba tersenyum. Ibu bicaranya seperti tahu masalah saya saja. Ibu itu juga tersenyum. Masalah semua orang kan mirip-mirip sedikit. Kalimat sederhana itu membuatku terdiam sejenak. Benar juga, hidup siapa yang tidak punya liku-liku tak terduga. Aku menghabiskan es tehku, berdiri hendak pergi, tapi ibu itu memanggil, "Bu, uangnya 3.000 saja." Aku membuka amplop, mengambil selembar uang untuk membayarnya. Saat amplop terbuka, secari kertas kecil di dalamnya jatuh ke tanah. Aku membungkuk untuk mengambilnya. Awalnya kukira itu hanya kertas pelapis atau kwitansi. Tapi saat kulihat lebih dekat, itu bukan kertas kosong. Ada tulisan di atasnya, tulisan tangan yang begitu kukenal hingga aku tertegun. Itu tulisan tangan Bapak Baskoro. Tanganku tanpa sadar mengepal. Aku tidak langsung membukanya. Entah kenapa jantungku berdebar kencang seperti dulu saat pertama kali dia memberiku kunci rumah. Ibu penjual melihatku terdiam dan bertanya, "Ibu kenapa?" Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu, mungkin ada kertas jatuh." Aku melangkah keluar dari warung, berjalan sedikit lagi lalu berhenti di bawah pohon. Baru saat itulah aku membuka lipatan kertas itu. Hanya ada satu baris. "Jika kamu menerima ini, jangan percaya pada surat wasiat itu." Setelah membacanya, aku berdiri terdiam sangat lama. Bukan karena terkejut, tapi karena ada sesuatu di dalam hatiku yang seolah baru saja ditarik dari dasar yang paling dalam. Aku melihat lagi tulisan tangan itu, tidak mungkin salah. Itu tulisan tangannya. Caranya menulis huruf J, yang sedikit miring, huruf A yang memanjang. Aku sudah melihatnya selama 25 tahun. Aku bertanya-tanya, kapan dia menulis ini? Jika dia sudah menyiapkannya, berarti dia tahu sesuatu akan terjadi. Kalau begitu, surat wasiat tadi bermasalah. Aku menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak pagi, aku merasa pikiranku mulai jernih kembali. Aku teringat setiap detail di ruang pengacara. Pengacara membacakan surat wasiat dengan sangat cepat. Dimas terus mendesakku untuk menandatangani. Anak-anak yang lain menghindari tatapanku, semuanya tampak terburu-buru. Saat itu kupikir mereka hanya ingin cepat selesai, tapi sekarang kupikir lagi, ketergesa-gesaan itu terasa tidak wajar. Aku melipat kertas kecil itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam saku, lalu aku berbalik, bukan untuk pulang, tapi kembali ke kantor pengacara. Saat aku masuk, pengacara itu sedikit terkejut. "Loh, Ibu kembali? Ada perlu apa?" Aku menatapnya, berkata perlahan, "Saya ingin melihat kembali surat wasiat itu." Dia sedikit tertegun lalu tersenyum tipis. "Maaf, Bu, berkasnya sudah ditandatangani. Ibu perlu apa lagi?" Aku menarik kursi dan duduk. "Saya belum pergi jauh, saya hanya ingin melihatnya lagi."
Suaraku tidak keras, tapi cukup tegas untuk membuatnya mengerti bahwa aku tidak main-main. Dia menatapku sejenak lalu berdiri untuk mengambil berkas. Sambil menunggu, aku mengamati sekeliling. Kantornya masih sama, tidak ada yang berubah, tapi perasaanku sekarang sangat berbeda. Bukan lagi sebagai wanita yang baru saja ditinggalkan, melainkan sebagai seseorang yang mulai ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia membawa berkas dan meletakkannya di depanku. Saya hanya bisa memperlihatkannya saja, tidak bisa diubah lagi. Aku mengangguk. Saya mengerti. Aku membuka map itu dan membaca baris demi baris. Kali ini aku membaca dengan pelan. Sangat pelan. Aku bukan orang berpendidikan tinggi, tapi aku tidak bodoh. 25 tahun berdagang, bertemu berbagai macam orang. Aku bisa membaca tulisan dan bisa membaca orang. Surat wasiat itu dengan jelas merinci aset Bapak Baskoro. 3 rumah, sejumlah tabungan, dan toko bahan bangunan. 3 rumah dibagi untuk ketiga anaknya. Tabungan juga dibagi rata. Toko diserahkan kepada Dimas untuk dikelola. Dan untukku, hanya tertulis 1 baris. Orang yang tinggal bersama menerima bantuan sebesar Rp200.000. Membaca sampai di situ, aku tiba-tiba tersenyum. Aku menatap pengacara itu. Menurut Bapak, kalimat ini masuk akal? Dia tampak sedikit gugup. Maaf, Bu, ini adalah kehendak dari almarhum. Aku bertanya lagi, apakah Bapak bertemu langsung dengan Bapak Baskoro untuk membuat surat wasiat ini? Dia ragu sejenak lalu berkata, iya, benar. Aku mengangguk lalu bertanya lagi. Saat itu, apakah beliau masih sadar sepenuhnya? Pertanyaan ini membuatnya terdiam lebih lama. Aku tidak mendesaknya, hanya duduk menatapnya. Akhirnya dia berkata, saat itu beliau sedikit lemah, tapi masih sadar. Mendengar itu, aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku menutup berkas dan mendorongnya kembali ke arahnya. Terima kasih. Aku berdiri hendak pergi. Tapi sebelum keluar, aku berbalik dan berkata 1 kalimat. Jika Bapak hidup bersama seseorang selama 25 tahun, apakah Bapak akan memberinya Rp200.000? Dia tidak menjawab. Aku juga tidak butuh jawabannya. Aku melangkah keluar, kali ini aku tidak berjalan tanpa tujuan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku perlu bertemu seseorang. Satu-satunya orang di keluarga itu yang pernah berbicara baik padaku. Dia adalah Ibu Wulan, adik perempuan Bapak Baskoro. Ibu Wulan tidak tinggal di dekat rumahku. Dia tinggal di kecamatan lain, membuka sebuah butik jahit kecil. Selama 25 tahun, dia adalah satu-satunya orang yang tidak menganggapku sebagai orang luar. Pernah dia berkata padaku, Mbak Laksmi memang tidak punya status, tapi Mbak hidup dengan baik, itu sudah cukup. Kalimat itu, aku ingat selamanya. Aku naik ojek ke butiknya. Saat aku masuk, dia sedang menjahit baju untuk pelanggan. Melihatku, dia mengangkat kepala sedikit terkejut. Loh, Mbak, datang jam segini. Aku tersenyum. Kamu sibuk tidak? Ada yang ingin Mbak bicarakan. Dia menatapku sejenak lalu mengangguk. Sebentar, saya tutup lebih awal. Beberapa saat kemudian, kami duduk berhadapan, masing-masing dengan secangkir teh. Dia bertanya, ada masalah apa sampai Mbak terlihat serius begitu? Aku mengeluarkan kertas kecil dari saku dan memberikannya. Coba kamu baca ini. Dia mengambilnya dan setelah membaca, keningnya berkerut. Ini tulisan Mas Baskoro. Aku mengangguk. Tulisan tangannya. Dia terdiam sejenak lalu bertanya, surat wasiatnya isinya apa? Aku menceritakan semuanya. Setelah mendengar, dia menghela napas. Saya sudah menduganya. Aku menatapnya. Menduga apa? Dia menatapku. Matanya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Sebelum Mas Baskoro meninggal, dia pernah memanggil saya. Dia bilang mau mengubah surat wasiatnya. Aku tertegun. Mengubah? Dia mengangguk. Dia bilang mau meninggalkan 1 rumah untuk Mbak. Tapi saat itu anak-anaknya datang jadi dia tidak bisa melanjutkan bicaranya. Mendengar itu, tanganku menggenggam cangkir teh lebih erat. Dia melanjutkan, setelah itu saya tidak bertemu lagi dengannya. Aku duduk diam, semuanya mulai terhubung. Secari kertas itu, ketergesa-gesaan mereka,
tatapan menghindar, dan ucapan almarhum yang belum selesai. Aku mengangkat kepala menatap Ibu Wulan. Menurutmu surat wasiat itu asli atau palsu? Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku lalu berkata pelan, saya tidak berani memastikan, tapi Mas Baskoro bukan orang yang setega itu. Aku mengangguk, aku juga berpikir begitu. 25 tahun, aku tidak percaya aku salah menilai orang. Aku berdiri, dia bertanya, Mbak mau melakukan apa? Aku tersenyum tipis. Mbak tidak tahu, tapi Mbak rasa Mbak harus mencari tahu kebenarannya. Dia mengangguk, kalau butuh apa-apa, bilang saja sama saya. Aku melangkah keluar dari butik. Langit sudah tidak lagi terik, angin bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma kain baru dari dalam butik. Aku berdiri sejenak memandangi lalu lalang orang, di kepalaku bukan lagi rasa kecewa, melainkan perasaan waspada. Aku telah hidup selama 25 tahun dalam sebuah cerita yang kukira sudah kupahami sepenuhnya, tapi mungkin aku baru tahu separuhnya. Dan separuh sisanya sedang menungguku untuk membukanya. Aku menggenggam erat kertas kecil di tanganku. Kali ini aku tidak tersenyum lagi. Aku melangkah pelan tapi pasti, karena aku tahu, mulai saat ini, hidupku bukan lagi tentang menjadi orang yang ditinggalkan, tapi menjadi orang yang mencari kebenaran. Aku tidak langsung pulang. Aku berdiri di pinggir jalan cukup lama, memandangi lalu lalang kendaraan dan bertanya pada diriku sendiri dengan sangat jelas. Jika surat wasiat itu bukan kehendak Bapak Baskoro, lalu siapa yang ingin aku hanya menerima 200.000 rupiah? Jawabannya muncul hampir seketika. Bukan satu orang, tapi ketiga anaknya. Tapi di antara ketiganya, yang paling menarik perhatianku adalah Dimas. Dia anak sulung, yang dipercaya mengelola toko, yang paling banyak bicara di ruang pengacara, dan juga yang paling sering menghindari tatapanku. Aku ingat betul tatapannya saat itu, bukan benci, tapi menghindar. Orang hanya menghindar ketika ada sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Aku mulai berjalan menuju toko bahan bangunan lama. Tempat itu telah menjadi bagian dari hidupku selama 25 tahun. Aku ingin melihatnya lagi sejenak sebelum mengambil langkah berikutnya. Tokonya masih sama. Papan nama tua yang warnanya sedikit pudar, tumpukan sak semen, beberapa kuli sedang mengangkut barang. Tapi ada satu hal yang berbeda, orang yang berdiri di meja kasir bukan aku, melainkan Dimas. Dia sedang berbicara dengan pelanggan, suaranya cepat dan ringkas. Siapapun yang melihatnya akan mengira dia sudah lama menjadi pemilik toko itu. Aku berdiri di luar sejenak, tidak langsung masuk. Aku ingin mengamati lebih lama. Seorang kuli melihatku lebih dulu dan memanggil dengan keras. Bu Laksmi. Lama tidak kelihatan, Bu. Aku tersenyum. Iya, Pak. Lagi istirahat beberapa hari. Panggilan itu membuat Dimas menoleh. Dia menatapku, sedikit terkejut, lalu cepat-cepat menenangkan diri. Dia melangkah keluar, suaranya terdengar biasa. Ibu datang ada perlu? Caranya memanggilku masih sama. Tidak berubah, tapi aku sadar suaranya tidak lagi sewajar sebelumnya. Aku menatapnya dan berkata pelan, Ibu cuma mampir lihat toko. Dia mengangguk, oh, sekarang saya yang kelola, Bu. Ibu istirahat saja. Kalimat itu terdengar biasa, tapi ada nada seolah mengingatkanku bahwa tempat ini bukan lagi milikku. Aku tidak bereaksi, hanya melangkah masuk, memandangi setiap sudut kecil di dalam toko. Aku ingat semuanya, tempat ini dulu untuk menaruh bata, di sudut sana aku biasa duduk menghitung uang. Meja kayu tua itu, setiap hari aku yang membersihkannya. Aku berdiri di depan meja itu, tanganku menyentuhnya pelan. Dimas berdiri di belakangku dan berkata, kalau ibu mau ambil barang, bilang saja. Aku berbalik dan menatap lurus ke matanya. Ibu tidak mau ambil apa-apa. Ibu cuma mau tanya satu hal. Dia diam, menungguku melanjutkan. Aku bertanya, sebelum ayahmu meninggal, apa dia ada bilang sesuatu tentang ibu? Pertanyaan itu membuat suasana hening. Beberapa kuli yang sedang bekerja tanpa sengaja menoleh. Dimas sedikit mengerutkan kening. Di surat wasiat sudah jelaskan, Bu. Aku mengangguk. Iya, ibu sudah baca. Aku berhenti sejenak lalu melanjutkan. Tapi ibu ingin dengar darimu. Dia menatapku. Kali ini dia tidak lagi menghindar, tapi tatapannya penuh kewaspadaan.
Dia berkata pelan. Ayah memutuskan begitu, saya tidak punya pendapat apa-apa. Aku tersenyum tipis. Kamu tidak punya pendapat? Atau kamu setuju? Dia tampak sedikit kesal. Maksud ibu apa? Aku tidak bertele-tele lagi. Aku mengeluarkan kertas kecil dari saku dan memberikannya. Coba kamu baca ini. Dia mengambilnya dan membacanya sekilas. Aku bisa melihat tangannya sedikit mengepal. Dia mengangkat kepala menatapku. Ibu dapat ini dari mana? Aku menjawab, dari dalam amplop 200.000 rupiah itu. Dia terdiam, jeda yang sangat kentara. Aku melanjutkan, bagaimana menurutmu? Dia tidak langsung menjawab, dia mengembalikan kertas itu. Padaku lalu berbalik sejenak seolah sedang berpikir. Beberapa saat kemudian, dia berbalik lagi, suaranya lebih rendah. Tulisan ini memang tulisan ayah, aku mengangguk. Iya. Dia menatapku lalu berkata, tapi ini tidak membuktikan apa-apa. Aku tersenyum, ibu juga tidak bilang ini bukti. Ibu cuma merasa ada yang tidak beres. Dia tidak berkata apa-apa. Aku melangkah lebih dekat, suaraku tetap pelan. Ibu hidup bersama ayahmu 25 tahun. Ibu tidak butuh hartanya, tapi ibu perlu tahu apa yang dia pikirkan tentang ibu. Dimas menatapku, kali ini tatapannya tidak lagi kaku. Dia menghela napas. Ibu benar-benar ingin tahu. Aku mengangguk. Ibu ingin tahu. Dia melihat sekeliling lalu berkata, Ibu ke belakang saja, di sini banyak orang. Aku mengikutinya ke gudang belakang. Tempat ini lebih sepi, hanya ada bau semen dan kayu. Dia bersandar di dinding, berkata pelan, sebelum ayah meninggal, dia memanggil saya. Aku diam, mendengarkan. Dia melanjutkan, ayah bilang mau membagi ulang hartanya. Aku bertanya, membagi ulang bagaimana? Dia menatapku, ayah bilang mau meninggalkan satu rumah untuk ibu. Aku tidak terkejut karena Ibu Wulan sudah memberitahuku. Tapi mendengarnya dari mulut Dimas rasanya berbeda. Aku bertanya lagi, lalu? Dia tersenyum pahit. Kami tidak setuju. Aku menatapnya. Kenapa? Dia berkata terus terang. Karena ibu bukan istri sah. Jawaban yang sangat ringkas. Tidak bertele-tele. Aku mengangguk. Iya, ibu tahu. Dia melanjutkan. Kalau ayah meninggalkan harta untuk ibu, kami akan kena masalah hukum. Lagi pula, ibu saya juga tidak akan terima. Mendengar itu, aku tidak merasa marah, hanya merasa semuanya lebih jelas. Aku bertanya, jadi surat? Wasiat yang sekarang? Siapa yang buat? Dia terdiam sejenak, lalu berkata, ayah yang tanda tangan. Aku menatap lurus ke matanya, dalam kondisi seperti apa? Dia tidak menjawab. Aku berkata pelan. Saat itu ayah masih sadar, tangannya mengepal lalu mengendur. Ayah lemah, tapi masih tanda tangan. Aku mengangguk. Aku tidak bertanya lagi. Aku berbalik hendak pergi. Dia memanggilku, Bu. Aku berhenti. Dia berkata, suaranya tidak lagi sekaku tadi. Jangan perbesar masalah ini, Bu. Semuanya sudah selesai. Aku berbalik menatapnya. Ibu belum berniat melakukan apa-apa. Dia menatapku seolah ingin berkata lebih banyak, tapi kemudian diam. Aku melangkah keluar. Saat melewati meja kasir, seorang kuli bertanya, Bu Laksmi, ibu kembali kerja? Aku tersenyum. Tidak, Pak. Cuma mampir. Orang itu tersenyum. Kalau ibu tidak di sini lagi, kami merasa ada yang kurang. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sampai di luar, aku berhenti sejenak. Angin sore mulai bertiup, membawa debu semen yang ringan. Aku menatap toko itu untuk terakhir kalinya. Tempat ini pernah menjadi seluruh hidupku, tapi sekarang bukan lagi milikku. Aku tidak sedih. Malah aku merasa bebanku berkurang sedikit demi sedikit karena akhirnya aku mendengar sebagian dari kebenaran. Bukan Bapak Baskoro yang meninggalkanku, tapi dia tidak lagi punya kekuatan untuk mempertahankan keputusannya. Dan orang lain, mereka hanya melakukan apa yang mereka anggap benar untuk mereka. Aku melangkah pergi, kali ini di kepalaku bukan lagi pertanyaan, mengapa, tapi pertanyaan lain. Jika Bapak Baskoro ingin meninggalkan satu rumah untukku, apakah ada cara lain untuk mengetahui niatnya yang sebenarnya?
Aku teringat satu detail. Bapak Baskoro orang yang teliti. Untuk urusan penting dia tidak pernah hanya bicara. Dia sering mencatat di buku. Surat-surat dia simpan dengan sangat rapi. Ada satu tempat yang belum kuperiksa, yaitu kamar kecil di belakang rumah, tempat dia biasa menyimpan arsip. Aku berhenti di tengah jalan, sebuah gagasan muncul dengan sangat jelas. Jika ada jawaban, pasti ada di sana. Aku berbalik, kali ini aku tidak ragu lagi. Aku langsung pulang ke rumah karena aku tahu pintu itu mungkin akan membuka seluruh sisa dari cerita ini. Aku tiba di rumah saat langit mulai gelap. Rumah ini masih sama seperti biasanya, hanya saja tidak ada lagi suara Bapak Baskoro memanggilku dari dapur, tidak ada lagi suara batuk ringannya yang khas setiap malam. Kesunyian ini sudah mulai kubiasakan beberapa hari ini, tapi hari ini rasanya berbeda. Seolah rumah ini sedang menungguku melakukan sesuatu. Aku tidak berganti pakaian, juga tidak beristirahat. Aku langsung berjalan ke belakang rumah, ke sebuah kamar kecil yang kuncinya selalu dipegang oleh Bapak Baskoro. Kamar itu tidak besar, hanya sekitar 10 meter persegi. Dulu setiap kali aku bertanya, "Bapak simpan apa di dalam situ?" Dia hanya tersenyum, "Cuma surat-surat biasa, kamu tidak perlu tahu." Aku juga tidak bertanya lebih lanjut, bukan karena tidak penasaran, tapi karena aku menghormatinya. Tapi hari ini, semuanya berbeda. Aku berdiri di depan pintu itu. Tanganku menyentuh lubang kunci. Perasaan aneh menjalar di punggungku. Selama 25 tahun hidup bersama, aku belum pernah membuka pintu ini tanpa izin. Aku bertanya dalam hati, jika dia masih hidup, apa aku akan melakukan ini? Jawabannya adalah tidak. Tapi dia sudah tiada, dan dia telah meninggalkan secari kertas untukku. Mana yang harus kupercaya, surat wasiat itu atau kertas ini? Aku menarik napas lalu masuk ke kamar tidur. Di Lasimeja, dia masih menyimpan seikat kunci. Aku ingat pernah dia menitipkannya padaku, di antaranya ada satu kunci kecil berwarna perak yang sedikit usang. Aku mencari sejenak dan menemukannya. Memegang kunci di tangan, aku kembali ke pintu itu. Kumasukkan kunci ke lubang dan memutarnya pelan. Klik. Pintu terbuka, aroma kertas tua samar-samar tercium. Bukan bau yang tidak sedap, melainkan bau waktu. Aku menyalakan lampu, cahaya kuning lembut menerangi tumpukan arsip yang tersusun rapi di rak. Semuanya begitu rapi hingga membuatku sedikit terkejut. Bapak Baskoro memang orang yang teratur. Tapi aku tidak menyangka dia menyimpan semuanya dengan begitu teliti. Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku. Di dalam ruangan ada sebuah meja kecil, sebuah kursi, dan 3 rak kayu penuh dengan surat-surat. Di setiap rak tertempel label, toko, aset, keluarga. Aku berdiri di depan rak keluarga cukup lama. 25 tahun, aku tidak pernah dianggap sebagai bagian dari kategori ini. Aku mengambil satu map, di dalamnya ada akta kelahiran anak-anaknya, surat nikah dia dengan istri sahnya, beberapa foto lama. Aku melihat sebuah foto keluarga, dia berdiri di tengah, diapit oleh istri dan anak-anaknya, semuanya tersenyum ceria. Aku tidak menemukan diriku di sana. Aku tersenyum tipis, meletakkan kembali map itu. Tidak ada yang aneh. Aku memang tidak ada dalam foto itu. Aku beralih ke rak aset. Di sini ada surat-surat tanah, sertifikat, kontrak jual beli. Semuanya diurutkan berdasarkan tanggal. Aku mengambil setiap map untuk kulihat. Rumah yang kami tinggali atas namanya, rumah kedua juga atas namanya. Rumah ketiga juga begitu. Tidak ada namaku. Aku mengangguk. Ini sudah kuketahui sejak lama. Aku tidak menemukan sesuatu yang baru di sini. Aku beralih ke rak terakhir. Toko. Di sini ada buku-buku bisnis, faktur, kontrak dengan mitra. Aku membuka beberapa halaman, melihat tulisan tangannya yang mencatat dengan sangat detail. Aku tersenyum. Dia masih sama. Semuanya dicatat. Tepat saat itu aku terhenti. Semuanya dicatat. Aku melihat sekeliling ruangan. Jika dia orang yang seteliti ini, apakah untuk urusan sepenting surat wasiat dia hanya akan membuat satu versi? Aku kembali ke rak aset. Kali ini aku tidak melihat map satu persatu. Aku mengamati lebih teliti. Di sudut paling bawah, ada sebuah kotak kayu kecil.
Kotak ini belum pernah kulihat sebelumnya. Aku membungkuk dan mengambilnya. Kotak itu tidak terkunci. Aku membuka tutupnya. Di dalamnya ada setumpuk kertas yang diikat dengan tali. Jantungku berdebar lebih kencang. Aku melepaskan talinya, membuka tumpukan kertas itu. Halaman pertama adalah sebuah surat wasiat, tapi tidak sama dengan yang baru saja kutandatangani. Aku membaca baris demi baris, suaraku seolah bergema di dalam kepala. Saya, Baskoro, dalam keadaan sadar dan sehat, membuat surat wasiat ini. Aku membaca terus. 3 rumah tetap dibagi untuk ketiga anak. Tapi di bagian berikutnya, saya mewariskan rumah di Jalan Merpati kepada Laksmi, wanita yang telah hidup bersama saya lebih dari 20 tahun. Tanganku terhenti. Aku membacanya lagi untuk memastikan aku tidak salah baca. Tidak salah, itu namaku, bukan orang yang tinggal bersama, melainkan Laksmi. Aku duduk di kursi. Perasaanku saat ini bukan senang, melainkan terharu. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya dia menyebut namaku dengan benar di atas lembar kertas resmi. Aku membuka halaman berikutnya. Di akhir surat wasiat ada tanda tangannya. Tanggal pembuatannya adalah 3 bulan sebelum dia meninggal. Aku ingat betul waktu itu, saat itu dia masih sadar, masih bisa bicara dengan normal. Aku mengangkat kepala melihat sekeliling ruangan. Kenapa surat ini ada di sini? Jika dia sudah membuat surat wasiat ini, kenapa ada versi lain? Aku membuka halaman selanjutnya. Di bawah surat wasiat itu ada selembar kertas lagi. Kali ini tulisan tangan. Aku membacanya. Aku tidak yakin bisa mempertahankan keputusan ini. Jika terjadi sesuatu, kuharap kamu mengerti. Aku terdiam. Hanya 1 kalimat tapi cukup untuk membuatku mengerti. Dia tahu akan ada masalah, dia tahu keputusannya tidak akan diterima, dan dia sudah bersiap. Aku duduk terdiam sangat lama, semuanya di kepalaku mulai menjadi lebih jelas. Dia telah membuat surat wasiat resmi dengan namaku, tapi kemudian karena tekanan dari anak-anaknya, dia terpaksa menandatangani versi lain, versi yang kulihat hari ini. Aku mengambil surat wasiat pertama dan melihatnya dengan teliti. Ada tanda tangannya tapi tidak ada stempel notaris. Aku mengerti, ini adalah draft yang dia tulis tapi belum sempat menyelesaikan proses hukumnya. Aku menghela, jadi, dia tidak meninggalkanku. Kalimat itu kuucapkan sangat pelan tapi terdengar jelas di dalam hati. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. 25 tahun aku selalu bertanya-tanya, siapa aku dalam hidupnya? Hari ini aku mendapatkan jawabannya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tulisan. Aku melipat kembali tumpukan kertas itu, mengikatnya seperti semula. Lalu aku duduk di sana berpikir. Sekarang aku punya 2 pilihan. Pertama, diam dan menerima semuanya seperti yang telah terjadi. Kedua, membawa surat wasiat ini ke depan untuk memperjelas semuanya. Aku tidak terburu-buru memutuskan. Aku melihat sekeliling ruangan sekali lagi, lampu kuning, bau kertas tua, semuanya terasa akrab seolah dia masih ada di sini. Aku teringat kalimat yang pernah dia katakan, jangan terlalu memaksakan diri. Aku tertawa kecil. Bapak bilang begitu, tapi sekarang malah membuat saya harus berpikir keras begini. Aku berdiri, membawa serta tumpukan kertas itu. Sebelum keluar dari ruangan, aku menoleh sekali lagi. Pintu ini telah menyimpan rahasia selama bertahun-tahun, dan hari ini pintu itu telah terbuka. Aku mematikan lampu, menutup pintu. Di tanganku bukan hanya setumpuk kertas, tapi jawaban untuk sebagian besar hidupku. Aku melangkah keluar, langit sudah benar-benar gelap. Angin sepoi-sepoi membawa hawa dingin malam. Aku berdiri di beranda menatap gang yang sudah akrab, hatiku tidak lagi gamang, hanya ada satu pikiran yang sangat jelas. Besok aku akan bertemu mereka lagi. Bukan untuk berebut, tapi untuk mengatakan kebenaran. Dan kali ini, aku tidak akan diam lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena cemas, tapi karena di kepalaku terus berulang satu pertanyaan. Jika aku menunjukkan surat wasiat ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku berbaring menghadap jendela, mendengar suara angin yang menyelinap di antara pepohonan di depan rumah. Ada saat-saat aku merasa sudah memutuskan, tapi kemudian ragu lagi. Selama 25 tahun,
Aku terbiasa mengalah. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku memilih kedamaian. Aku tidak suka berdebat, apalagi memperbesar masalah. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal benar atau salah. Aku membalik badan menatap langit-langit, bertanya pada diri sendiri, jika Bapak Baskoro masih hidup, apakah dia ingin aku diam? Jawabannya datang sangat cepat. Tidak. Dia telah meninggalkan secari kertas itu, dia telah menulis surat wasiat itu, dia tidak ingin aku diam. Memikirkan itu, aku menghela napas panjang, perasaan di hatiku perlahan menjadi tenang. Aku tidak perlu mengalahkan siapapun, aku hanya perlu menjelaskan kebenaran. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku memasak air, menyeduh teh, lalu duduk di beranda. Sinar matahari pagi terasa lembut dan hangat. Semuanya masih sama, hanya aku yang berbeda. Aku bukan lagi wanita yang hidup bergantung pada seorang pria. Aku sedang berdiri di atas kakiku sendiri. Sekitar pukul 8, aku berganti pakaian, bersiap untuk pergi. Sebelum berangkat, aku membuka lagi tumpukan kertas itu, bukan untuk membaca, tapi untuk memastikan aku tidak sedang bermimpi. Setiap baris tulisan masih ada di sana, jelas. Aku melipatnya dan memasukkannya ke dalam tas. Hari ini aku tidak pergi ke toko, aku langsung pergi ke rumah istri Bapak Baskoro, Ibu Hartati. Selama 25 tahun, aku dan dia nyaris tidak pernah bertemu. Bukan karena saling membenci, tapi karena tidak perlu. Dia tahu aku ada. Aku tahu dia ada, hanya itu. Tapi hari ini, aku perlu menemuinya. Aku berdiri di depan gerbang rumahnya sejenak. Rumah ini sudah sering kulihat dari jauh tapi belum pernah kumasuki. Gerbang besi berwarna hijau, dinding dicat putih, di dalamnya ada halaman kecil dengan beberapa pot bunga. Aku menekan bel, beberapa saat kemudian seseorang keluar membukakan pintu. Ternyata Maya, putri kedua almarhum. Dia menatapku sedikit terkejut. Ibu mau cari siapa? Suaranya tidak ketus, tapi juga tidak ramah. Aku menjawab pelan, saya mau bertemu ibumu. Dia terdiam beberapa detik lalu berbalik ke dalam. Bu, ada Bu Laksmi. Beberapa saat kemudian, Ibu Hartati keluar. Beliau mengenakan kebaya sederhana, rambutnya sudah beruban tapi posturnya masih tegap. Beliau menatapku, tatapannya anehnya tenang. Beliau berkata, silakan masuk. Aku melangkah masuk ke halaman. Suasana di antara kami tidak setegang yang kubayangkan. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Maya duduk di samping ibunya, sementara aku duduk sendirian. Ibu Hartati menuangkan teh dan menyodorkannya padaku. Silakan diminum. Aku menerima cangkir teh itu. Terima kasih, Bu. Hening sejenak. Beliau yang pertama kali angkat bicara. Kamu datang karena masalah surat wasiat. Aku mengangguk. Iya, Bu. Beliau menatapku tanpa menghindar. Saya rasa masalah itu sudah jelas. Aku tersenyum tipis. Iya, sudah jelas, tapi belum cukup. Maya menyela. Ibu masih mau apa lagi? Ayah sudah memutuskan. Aku menoleh padanya. Saya tidak mau apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Aku mengeluarkan tumpukan kertas dari tas dan meletakkannya di atas meja. Suasana di ruangan itu seketika berubah. Ibu Hartati menatap tumpukan kertas itu, lalu menatapku. Apa itu? Aku berkata pelan. Ini yang ditinggalkan oleh Bapak Baskoro. Aku membukanya dan mendorongnya ke arah beliau. Beliau mengambilnya dan mulai membaca. Aku tidak menatapnya. Aku menatap tanganku sendiri, tapi aku masih bisa merasakan suasana yang berubah sedikit demi sedikit. Maya juga ikut membungkuk untuk membaca. Cukup lama kemudian, Ibu Hartati meletakkan tumpukan kertas itu. Beliau tidak langsung bicara, tapi Maya berseru. Apa ini, Bu? Ibu Hartati tidak menjawab putrinya. Beliau menatapku. Kamu dapat ini dari mana? Aku menjawab. Dari kamar di belakang rumah. Beliau terdiam. Aku melanjutkan. Bapak Baskoro menulis ini sebelum beliau meninggal. Maya menggeleng. Tidak mungkin. Ayah sudah menandatangani surat wasiat yang lain. Aku menoleh padanya. Saya tidak bilang yang itu salah. Tapi ini juga tulisan tangan ayahmu.
Dia terdiam. Aku menatap Ibu Hartati. Saya datang ke sini bukan untuk menuntut apa-apa. Saya hanya ingin semua orang tahu kebenarannya. Ibu Hartati masih diam. Beberapa saat kemudian beliau bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Aku berpikir sejenak lalu berkata, "Saya ingin semuanya menjadi jelas." Beliau menatapku, tatapannya lebih dalam. "Jelas maksudnya bagaimana?" Aku menjawab, "Maksudnya, surat wasiat mana yang sebenarnya?" Suasana di ruangan menjadi lebih berat. Maya berdiri. "Ibu mau menuntut kami?" Aku menatapnya. Suaraku tetap pelan. "Saya belum bicara soal menuntut." Maya meninggikan suaranya. "Tapi ibu membawa ini ke sini. Maksudnya apa?" Aku tidak langsung bereaksi. Aku menatap lurus ke arahnya. "Saya hanya mau bertanya, jika posisinya dibalik, apa kamu tidak ingin tahu keinginan ayahmu yang sebenarnya?" Dia terdiam. Ibu Hartati saat itu angkat bicara. "Maya, duduk." Maya ragu sejenak lalu duduk kembali. Beliau menoleh padaku. "Laksmi, saya tanya jujur. Selama 25 tahun ini, apa kamu menyesal?" Pertanyaan ini tidak kuduga. Aku berpikir sejenak lalu menjawab, "Kadang iya, kadang tidak." Beliau mengangguk. "Saya juga begitu." Aku menatapnya, sedikit terkejut. Beliau melanjutkan, "Saya tahu hubunganmu dengan suami saya. Saya tidak menerimanya, tapi saya juga tidak memperbesar masalah." Saya diam. Beliau menghela napas. Dia orang yang bertanggung jawab, tapi juga orang yang tidak tegas. Aku mengangguk pelan. "Itu benar." Beliau melihat tumpukan kertas di meja. "Saya percaya dia yang menulis ini." Aku tidak berkata apa-apa. Beliau melanjutkan, "Tapi kamu juga harus mengerti, pembagian harta ini tidak hanya menyangkut dirimu." Aku menjawab, "Saya mengerti." Beliau menatapku. "Jadi, apa rencanamu?" Aku menarik napas lalu berkata, "Saya tidak mau berebut, saya hanya ingin kita semua duduk bersama dan bicara dengan jelas." Maya menyela, "Kalau kami tidak setuju?" Aku menoleh padanya, "Maka saya juga tidak akan memaksa." Dia menatapku, tatapannya tidak lagi setegang tadi. Aku melanjutkan, "Saya sudah hidup 25 tahun tanpa status, saya tidak takut kehilangan apa-apa lagi." Kalimat ini kuucapkan dengan sangat pelan, tapi aku sendiri bisa merasakan bebannya. Seluruh ruangan hening. Beberapa saat kemudian, Ibu Hartati berkata, "Baiklah, saya akan bicara dengan anak-anak." Aku mengangguk. "Baik, Bu." Aku berdiri. Sebelum pergi, aku menatapnya. "Terima kasih sudah mau mendengarkan." Beliau tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya tidak lagi sedingin tadi. Aku melangkah keluar rumah, angin bertiup pelan di jalan kecil itu, hatiku tidak lagi berat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal, aku bukan lagi orang yang diam. Dan kali ini aku akan melanjutkannya sampai akhir, bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam diriku sendiri. Siang itu aku tidak langsung pulang. Aku berjalan pelan menyusuri gang-gang yang kukenal, hatiku jauh lebih ringan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa tidak lagi berdiri di luar ceritaku sendiri. Dulu aku terbiasa mundur. Jika ada masalah aku selalu berkata pada diri sendiri, "Sudahlah, lupakan saja." Tapi kali ini aku tidak bisa melupakannya. Bukan karena rumah, tapi karena aku butuh jawaban yang pantas untuk 25 tahun hidupku. Aku berjalan sambil berpikir, tanpa sadar tersenyum sendiri. Seorang kakek yang sedang duduk di depan rumah melihatku dan bertanya, "Neng, mau kemana kok senyum-senyum sendiri?" Aku menjawab, "Tidak kemana-mana, Pak. Cuma teringat cerita lama." Kakek itu tersenyum, kalau ingat yang senang ya tertawa. Kalau ingat yang sedih tapi masih bisa tertawa, itu baru hebat. Aku mengangguk. "Mungkin saya sedang latihan jadi hebat, Pak." Kalimat itu membuatku tertawa sungguhan. Sudah lama aku tidak merasa bisa bicara ringan seperti ini. Malam itu aku makan sendirian, makan malam sederhana, hanya sayur sup dan telur dadar. Tapi aku tidak merasa kesepian seperti sebelumnya. Mungkin karena di hatiku ada sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu untuk dipikirkan. Sekitar pukul 8 malam,
Teleponku berdering. Nomor Ibu Wulan. Aku mengangkatnya. Ada apa, Wulan? Suaranya di seberang terdengar tergesa-gesa. Mbak di mana? Aku menjawab. Mbak di rumah. Dia berkata cepat. Mbak siap-siap. Bisa ke rumah saya sekarang? Aku sedikit terkejut. Ada apa kok buru-buru? Dia merendahkan suaranya. Keluarga Mas Baskoro sedang rapat, saya baru dengar ada yang menyangkut Mbak. Aku langsung berdiri. Mbak ke sana sekarang. Aku berganti baju, mengunci pintu, lalu naik ojek ke rumah Ibu Wulan. Saat aku tiba, dia sudah menunggu di depan gerbang. Melihatku, dia menarik tanganku ke dalam. Mbak duduk dulu, saya ceritakan cepat. Aku duduk dan menatapnya. Ada apa? Dia berkata, tadi siang setelah Mbak pulang, keluarga Mas Baskoro mengumpulkan semua anak-anaknya. Aku diam, mendengarkan. Dia melanjutkan, saya kenal seseorang yang bekerja di dekat sana. Orang itu dengar mereka sedang membahas cara menangani surat yang Mbak bawa. Aku bertanya, mereka bilang apa? Dia menghela napas. Mereka bilang kalau Mbak memperbesar masalah, mereka tidak akan tinggal diam. Aku tersenyum tipis. Tidak tinggal diam bagaimana? Dia menatapku. Maksudnya mereka akan bilang surat itu palsu atau bilang Mbak memanfaatkan kondisi Mas Baskoro yang sedang sakit untuk memaksanya menulis surat itu. Mendengar itu, aku tidak terkejut. Aku hanya mengangguk. Iya, Mbak sudah menduga. Dia mengerutkan kening. Mbak tidak khawatir. Aku menatapnya dan tersenyum. Mbak khawatir, tapi Mbak tidak takut. Dia menatapku dengan heran. Mbak berubah sekali. Aku tersenyum. Mbak juga baru sadar kalau Mbak berubah. Kami saling pandang lalu tertawa bersama. Beberapa saat kemudian, dia berkata, tapi Mbak harus hati-hati. Mereka tidak mudah dihadapi. Aku mengangguk. Mbak tahu. Aku terdiam sejenak lalu bertanya, kamu tahu siapa yang mengurus surat wasiat tempo hari? Dia berpikir. Sepertinya Dimas yang urus, dia yang paling sering mengurus surat-surat. Aku mengangguk. Mbak juga berpikir begitu. Dia bertanya, Mbak mau melakukan apa lagi? Aku menjawab, Mbak mau bertemu pengacara itu lagi. Dia menatapku. Untuk apa? Aku berkata, Mbak ingin tahu bagaimana surat wasiat itu dibuat. Dia mengangguk. Iya, itu penting. Aku berdiri. Besok Mbak akan pergi. Dia berkata, saya temani. Ya, aku menggeleng. Tidak perlu. Mbak bisa sendiri. Dia menatapku lalu tersenyum. Iya, sekarang Mbak bilang begitu kedengarannya mantap sekali. Aku juga tersenyum. Sebelum pulang, dia menggenggam tanganku. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Aku mengangguk. Iya. Aku pulang dengan hati yang tidak lagi bimbang. Malam itu aku tidur lebih nyenyak. Keesokan paginya, aku bangun pagi, sarapan seadanya lalu langsung pergi ke kantor pengacara. Kali ini aku tidak menunggu. Aku masuk dan langsung berkata pada resepsionis. Saya perlu bertemu dengan pengacara yang kemarin mengurus berkas surat wasiat. Beberapa saat kemudian, pengacara itu keluar. Dia menatapku sedikit terkejut. Ibu datang lagi. Aku mengangguk. Iya, Pak. Ada yang ingin saya tanyakan. Dia mempersilakanku masuk ke ruangannya. Aku duduk dan langsung ke inti permasalahan. Saya ingin tahu bagaimana proses pembuatan surat wasiat tempo hari. Dia menatapku. Maksud ibu? Aku mengeluarkan surat wasiat yang kutemukan dari tas dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah surat yang ditulis Bapak Baskoro sebelumnya. Dia mengambilnya dan membacanya. Kali ini aku bisa melihat perubahan yang jelas di wajahnya. Dia mengangkat kepala. Ibu dapat ini dari mana? Aku menjawab, dari rumah. Dia terdiam sejenak. Aku melanjutkan. Saya hanya ingin tahu kapan surat wasiat yang kemarin dibuat. Dia menatapku, tampak menimbang-nimbang. Aku berkata pelan. Saya tidak ingin menyulitkan Bapak. Saya hanya ingin tahu yang sebenarnya. Dia menghela napas. Surat wasiat yang kemarin dibuat sekitar seminggu sebelum Bapak Baskoro meninggal. Aku bertanya. Saat itu, apakah beliau sadar? Dia ragu-ragu. Beliau lemah. Aku menatap lurus ke matanya. Apakah Bapak yakin beliau mengerti isinya?
Dia tidak langsung menjawab. Aku melanjutkan, jika Bapak seorang profesional di bidang ini, Bapak pasti mengerti apa yang saya tanyakan. Dia menatapku lalu berkata pelan, sebenarnya, saat itu yang paling banyak bicara adalah putranya. Aku mengangguk. Dimas. Dia tidak mengiyakan tapi juga tidak menyangkal. Aku bertanya lagi, apakah Bapak Baskoro membaca ulang surat wasiat itu sendiri? Dia menggeleng pelan. Tidak, saya yang membacakannya. Aku bertanya, apa reaksi beliau? Dia terdiam. Beberapa saat kemudian dia berkata, beliau hanya menandatanganinya. Aku duduk diam. Jawaban ini sudah cukup. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Aku berdiri. Terima kasih, Pak. Dia menatapku. Ibu berencana melakukan apa? Aku tersenyum. Saya hanya akan melakukan hal yang benar. Aku melangkah keluar. Langit hari ini cerah, tidak sepanas kemarin. Aku berdiri di depan kantor, menarik napas dalam-dalam. Semuanya menjadi jauh lebih jelas. Surat wasiat yang kedua tidak sepenuhnya kehendak almarhum. Surat yang pertamalah yang benar-benar dia inginkan. Aku tidak butuh konfirmasi dari siapapun lagi. Aku sudah punya cukup jawaban. Tapi pertanyaan berikutnya adalah yang paling penting. Apa yang akan aku lakukan dengan kebenaran ini? Aku tidak terburu-buru. Aku melangkah pelan karena aku tahu langkah berikutnya akan menjadi langkah yang menentukan. Dan kali ini aku tidak berjalan sendirian. Aku berjalan bersama kebenaran. Aku meninggalkan kantor pengacara dengan pikiran yang tidak lagi kacau seperti beberapa hari sebelumnya. Semuanya mulai tersusun menjadi potongan-potongan yang jelas. Bukan berarti aku sudah memegang semua jawaban, tapi aku tahu di mana posisiku sekarang. Selama 25 tahun aku belum pernah melangkah ke hadapan mereka dengan sikap seperti ini. Bukan sebagai wanita yang bergantung, bukan sebagai orang yang menghindar, melainkan sebagai orang yang memiliki suara. Aku berjalan kaki cukup jauh, cuaca siang itu tidak terik, angin bertiup sepoi-sepoi. Aku mampir ke sebuah warung makan sederhana, memesan seporsi ikan bumbu dan sayur asam. Ibu pemilik warung menatapku dan tersenyum. Ibu makan sendirian? Aku mengangguk. Iya, Bu. Sudah biasa sendiri. Ibu itu meletakkan piring ikan, berkata. Makan sendiri tapi nikmat itu tidak apa-apa, Bu. Ada yang makan ramai-ramai tapi tidak terasa senang. Aku tertawa. Ibu benar. Aku makan dengan perlahan. Setiap suap nasi kali ini tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Aku menyadari satu hal yang aneh. Ketika aku tidak lagi takut kehilangan, aku justru merasa jauh lebih tenang. Selesai makan aku membayar dan keluar dari warung. Aku tidak langsung pulang. Aku kembali ke toko, bukan untuk berdebat, tapi untuk bicara sekali lagi dengan jelas. Saat aku masuk, para kuli masih bekerja. Dimas berdiri di meja kasir sedang mencatat buku. Melihatku, dia sedikit tertegun. Ibu datang lagi. Aku mengangguk. Ibu mau bicara denganmu. Dia menatapku sejenak lalu berkata, ke belakang saja. Kami kembali berdiri di sudut belakang gudang. Tempat kami bicara kemarin. Kali ini suasananya berbeda, tidak lagi ada rasa waspada seperti kemarin, melainkan lebih terus terang. Aku tidak bertele-tele. Ibu sudah bertemu lagi dengan pengacara. Dimas terdiam. Aku melanjutkan. Ibu tahu surat wasiat tempo hari tidak sepenuhnya kehendak ayahmu. Dia menghela napas, membuang muka. Ibu mau apa? Aku menatap lurus ke arahnya. Ibu mau kamu bicara jujur. Dia berbalik, suaranya sedikit tegang. Ibu mau dengar apa lagi? Kami sudah bilang. Ayah yang tanda tangan. Aku mengangguk. Iya, ayahmu yang tanda tangan. Tapi siapa yang menyiapkan isinya? Dia tidak menjawab. Aku tidak memaksa. Aku hanya berdiri di sana. Menunggu. Beberapa saat kemudian, dia berkata. Aku tidak terkejut. Aku hanya bertanya lagi. Apa kamu membacakannya untuk ayahmu? Dia berkata, iya. Aku bertanya, apa ayahmu mengerti semuanya? Dia terdiam. Aku menatapnya, suaraku tetap pelan. Jawab jujur saja. Ibu tidak akan menyalahkanmu. Dia menunduk sedikit lalu berkata, waktu itu ayah lelah. Saya membacanya dengan cepat. Aku mengangguk.
Itu sudah ibu duga, aku melanjutkan. Apa kamu tahu sebelumnya ayahmu sudah menulis surat wasiat lain? Dia menatapku. Saya tahu. Aku sedikit terkejut. Kamu tahu? Dia tersenyum pahit. Saya menemukannya lebih dulu. Aku menatapnya. Perasaan di hatiku bukan marah, tapi sedih. Lalu apa yang kamu lakukan dengan surat itu? Dia menjawab, saya simpan. Aku bertanya, kenapa? Dia menatapku. Kali ini tidak menghindar. Karena kalau mengikuti surat wasiat itu, kami akan kehilangan sebagian harta. Aku mengangguk, jelas. Tidak perlu berbelit-belit. Aku bertanya lagi, apa kamu pikir itu bukan kehendak ayahmu? Dia terdiam. Aku berkata, ibu tidak bertanya kamu benar atau salah. Ibu hanya bertanya, apa kamu pikir itu bukan kehendak ayahmu? Dia menghela napas, suaranya rendah. Saya tahu. Aku mengangguk, dua kata itu, sudah cukup. Aku berdiri diam sejenak lalu berkata, jadi menurutmu, apa yang kamu lakukan itu benar? Dia menatapku. Menurut ibu, apa kami punya pilihan lain? Aku bertanya, kenapa tidak? Dia berkata cepat, karena kami anak kandungnya, sedangkan ibu bukan. Kalimat ini sudah sering kudengar dalam hidupku. Tapi hari ini, rasanya tidak sesakit dulu. Aku hanya tersenyum tipis. Iya, ibu bukan. Aku berhenti sejenak lalu melanjutkan. Tapi menurutmu, apa ayahmu membeda-bedakan seperti itu? Dia tidak menjawab. Aku berkata, kamu hidup bersama ayahmu sejak kecil. Kamu lebih mengerti dia daripada ibu. Dia mengangguk pelan. Aku bertanya, jadi, jawab ibu, apa ayahmu orang yang tega? Dia langsung menggeleng, tidak. Aku mengangguk, kalau begitu, apa menurutmu dia bisa meninggalkan ibu dengan 200.000 rupiah? Dia terdiam. Aku tidak berkata lebih lanjut. Keheningan itu adalah jawabannya. Beberapa saat kemudian, dia berkata pelan. Ibu mau melakukan apa? Aku menatapnya. Ibu belum memutuskan. Dia mengerutkan kening. Ibu bisa menuntut? Aku tersenyum. Iya, ibu bisa. Dia bertanya, apa ibu akan melakukannya? Aku menatapnya sejenak lalu berkata, menurutmu, apa ibu orang seperti itu? Dia tidak menjawab. Aku melanjutkan. Ibu tidak mau memperbesar masalah, ibu hanya ingin kalian merenung. Dia menatapku, tatapannya untuk pertama kalinya sedikit melunak. Aku berkata, ibu tidak butuh rumah itu. Ibu butuh pengakuan. Dia bertanya, pengakuan apa? Aku menjawab, bahwa 25 tahun itu tidak sia-sia. Dia menunduk cukup lama, lalu berkata, beri saya waktu, Bu. Aku mengangguk. Ibu tidak buru-buru. Aku berbalik hendak pergi. Dia memanggilku, Bu Laksmi. Aku berhenti. Dia berkata, saya tidak membenci ibu. Aku berbalik dan tersenyum tipis. Ibu tahu, dia melanjutkan, kami hanya takut kehilangan. Aku mengangguk, semua orang takut kehilangan. Aku menatapnya dan berkata pelan, tapi ada hal-hal yang jika dipertahankan dengan cara seperti itu, tidak akan bertahan lama. Dia tidak berkata apa-apa. Aku melangkah keluar. Beberapa kuli menatapku, mengangguk menyapa. Aku membalas anggukan mereka. Sampai di luar, aku berdiri sejenak, angin sore bertiup pelan, membawa aroma debu yang akrab. Aku tidak tahu apa hasilnya nanti, tapi aku tahu ada sesuatu yang telah berubah. Bukan hanya aku, tapi juga mereka. Karena untuk pertama kalinya kami berbicara satu sama lain bukan dengan penghindaran, tapi dengan kebenaran. Aku melangkah pergi, hatiku tidak lagi berat, hanya ada perasaan yang sangat jelas, semuanya perlahan terbuka, dan aku sudah menempuh separuh perjalanan. Malam itu aku tidak langsung pulang, aku berjalan pelan menyusuri gang kecil, tempat yang selama 25 tahun ini entah sudah berapa kali kulalui. Semuanya masih sama, warung di ujung gang, suara TV dari rumah sebelah, aroma masakan malam yang masih tertinggal di udara. Tapi hatiku sudah berbeda. Aku tidak lagi merasa tersesat seperti dulu, tidak lagi merasa terasing, melainkan aku berada di tengah cerita dan aku mengerti apa yang sedang kulakukan. Aku mampir ke sebuah warung bubur langganan. Ibu penjual melihatku dan tersenyum. Hari ini mampir lebih awal, Bu. Aku menjawab, iya, Bu.
Tiba-tiba ingin makan bubur kacang hijau. Beliau menyendokkan semangkuk untukku, sambil berkata, orang biasanya makan yang manis kalau lagi sedih. Ibu pasti lagi ada masalah. Aku tertawa. Ibu jago sekali menebaknya. Beliau meletakkan mangkuk. Sedih boleh, makan juga boleh. Tapi jangan disimpan di hati lama-lama. Kalau ada apa-apa, lebih baik diungkapkan, biar lega. Aku menatap mangkuk bubur, lalu berkata, iya, Bu, saya juga sedang belajar untuk mengungkapkannya. Beliau tersenyum, itu bagus. Aku makan dengan perlahan. Rasa manis bubur membuatku merasa nyaman, bukan karena makanannya, tapi karena perasaan bahwa aku sedang hidup untuk diriku sendiri. Selesai makan, aku membayar lalu pulang. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, tidak menyalakan TV, tidak menyalakan lampu terlalu terang, hanya ada cahaya kuning temaram dan suara kipas angin yang berputar teratur. Aku mengambil lagi tumpukan kertas itu dan meletakkannya di meja, menatapnya cukup lama, lalu bertanya pada diri sendiri, jika aku tidak melakukan apa-apa, apa aku akan menyesal? Jawabannya adalah, iya. Bukan karena harta, tapi karena aku sudah tahu kebenarannya. Dan jika sudah tahu tapi tetap diam, aku akan kembali menjadi diriku yang dulu. Orang yang selalu memilih untuk mundur. Aku menggeleng pelan. Tidak, kali ini tidak akan mundur lagi. Aku menyimpan tumpukan kertas itu ke dalam tas lalu berdiri untuk tidur. Keesokan paginya, belum sempat sarapan, teleponku berdering. Ternyata Dimas. Aku sedikit terkejut tapi tetap mengangkatnya. Halo. Suaranya di seberang terdengar lebih berat dari biasanya. Ibu ada waktu? Saya mau bertemu. Aku bertanya. Ada apa? Dia menjawab. Bisa datang ke rumah, Ibu? Aku berpikir beberapa detik lalu berkata. Baiklah. Saya ke sana. Aku berganti pakaian lalu langsung pergi ke rumah Ibu Hartati. Kali ini aku tidak berdiri lama di depan gerbang seperti sebelumnya. Aku menekan bel, Maya keluar membukakan pintu. Melihatku, sikapnya tidak lagi tegang seperti tempo hari. Dia berkata, masuk, Bu. Aku melangkah masuk ke ruang tamu. Selain Ibu Hartati dan Maya, ada satu orang lagi, Tirta, putra bungsu Bapak Baskoro. Anak ini biasanya pendiam, jarang berinteraksi denganku. Melihatku, dia mengangguk pelan. Bu. Aku juga mengangguk. Iya. Dimas keluar dari dalam kamar. Duduk, Bu. Kami duduk, suasananya sedikit tegang tapi tidak seberat tempo hari. Ibu Hartati yang memulai pembicaraan. Kami sudah bicara, aku mengangguk. Iya, Bu. Beliau menatapku. Surat yang kamu bawa, kami sudah memeriksanya dengan teliti. Aku diam. Beliau melanjutkan, saya tidak menyangkal. Itu memang kehendak suami saya. Kalimat ini membuatku merasa sedikit lega, bukan karena diakui, tapi karena akhirnya kebenaran diakui. Dimas berkata, tapi kami juga punya kesulitan sendiri. Aku menatapnya. Saya mengerti. Maya menyela. Ibu mengerti tapi ibu tetap membawa surat itu. Aku menoleh padanya. Karena saya perlu mengungkapkannya. Dia terdiam. Tirta saat itu angkat bicara, suaranya pelan. Ibu tidak perlu melakukan itu. Aku menatapnya. Menurutmu bagaimana? Dia menatap tangannya. Ayah sudah meninggal. Sebaiknya semuanya dibiarkan saja. Aku mengangguk. Saya juga pernah berpikir begitu. Aku berhenti sejenak lalu melanjutkan. Tapi jika dibiarkan, yang salah akan menjadi benar. Tidak ada yang bicara. Aku menatap mereka satu persatu lalu berkata, saya datang ke sini bukan untuk mencari keuntungan. Saya hanya ingin semuanya sesuai dengan kehendak ayah kalian. Ibu Hartati menghela napas. Tapi kalau mengikuti surat itu, akan rumit. Aku bertanya, rumit kenapa, Bu? Beliau berkata, masalah hukum, surat-surat, belum lagi omongan keluarga besar. Aku mengangguk. Saya mengerti. Aku menatapnya. Tapi jika tidak dilakukan, apa itu baik? Beliau terdiam. Dimas berkata, Ibu ingin kami bagaimana? Aku berpikir sejenak lalu berkata, saya ingin kalian yang memutuskan. Maya mengerutkan kening. Maksud Ibu? Aku menjawab, saya tidak akan menuntut, saya tidak akan memperbesar masalah,
Tapi saya ingin kalian bertanya pada diri sendiri. Aku menatap lurus ke arah Dimas. Kamu tahu persis apa yang ayahmu inginkan. Dia tidak berkata apa-apa. Aku melanjutkan. Jika kamu melakukan hal yang berbeda, itu pilihanmu. Suasana hening. Beberapa saat kemudian, Tirta berkata pelan, Ibu tidak butuh rumah itu, kan? Aku tersenyum tipis. Saya sudah hidup 25 tahun tanpa apa-apa, saya tidak takut untuk memulai lagi. Kalimat ini membuat seluruh ruangan hening. Aku melanjutkan, saya hanya butuh satu hal. Dimas bertanya, apa itu? Aku menatapnya. Kamu katakan di depan semua orang bahwa ayahmu pernah ingin meninggalkan sesuatu untuk ibu. Dia menatapku, matanya bimbang. Aku tidak memaksa. Aku hanya menunggu. Cukup lama kemudian, dia menarik napas lalu berkata, ayah memang pernah bilang begitu. Maya menoleh padanya. Mas Dimas. Dimas mengangkat tangan. Biar aku yang bicara. Dia menatapku. Ayah bilang mau meninggalkan satu rumah untuk ibu. Aku mengangguk, bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya kalimat itu diucapkan. Tirta menunduk. Maya terdiam. Ibu Hartati memejamkan mata sejenak lalu membukanya. Baiklah. Beliau menatapku. Beri saya beberapa hari. Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku berdiri. Sebelum pergi, aku berkata, saya tidak butuh jawaban sekarang, tapi saya harap kalian memikirkannya baik-baik. Dimas mengangguk. Saya mengerti. Aku melangkah keluar. Angin bertiup pelan. Hatiku tidak lagi berat. Aku tidak tahu apa keputusan mereka nanti, tapi aku tahu aku sudah melakukan bagianku. Dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak lagi berutang apapun pada hidup ini. Aku melangkah pelan tapi mantap. Karena aku tahu, apapun hasilnya, aku sudah hidup dengan benar. Setelah pertemuan hari itu, aku tidak langsung kembali ke kehidupan lamaku. Bukan karena aku masih menunggu sesuatu dari mereka, tapi karena di hatiku ada sebuah ruang kosong yang perlu kutata kembali. Selama 25 tahun, aku terbiasa hidup mengikuti ritme Bapak Baskoro. Pagi membuka toko, siang memasak, malam membereskan rumah, kadang duduk menonton TV, kadang hanya duduk mendengarkannya bercerita. Kehidupan itu, saat masih kujalani, tidak terasa istimewa. Tapi setelah keluar darinya, aku baru sadar aku sudah hidup terlalu lama dalam sebuah rutinitas. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku punya waktu untuk memikirkan diriku sendiri. Keesokan paginya aku bangun pagi. Bukan karena ada urusan mendesak, tapi karena aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku menyeduh teh dan duduk di beranda. Gang ini masih sama, orang pergi ke pasar, orang mengantar cucu sekolah. Suara penjual roti terdengar akrab. Aku duduk memandangi semua itu, hatiku terasa lebih ringan sedikit demi sedikit. Seorang tetangga lewat, melihatku dan bertanya, "Ho, hari ini tidak ke toko, Bu?" Aku tersenyum, sepertinya saya berhenti selamanya, Bu. Beliau terkejut, berhenti selamanya. Lalu di rumah bosan dong? Aku menjawab, mungkin saya akan cari kerjaan lain. Beliau tersenyum, usia segini masih mau kerja apa lagi? Aku menatapnya dan juga tersenyum. Usia berapapun kan harus tetap hidup, Bu. Beliau mengangguk-angguk. Iya juga. Ya. Beliau pergi. Aku duduk sendirian lagi. Usia berapapun harus tetap hidup. Kalimat sederhana itu menyentuhku. Aku belum pernah berpikir akan memulai lagi di usia 60. Tapi sekarang, aku merasa hal itu tidak seseram yang kubayangkan. Aku berdiri dan masuk ke dalam rumah. Aku membuka lemari, mengeluarkan beberapa baju lama lalu mulai berbenah. Ada barang-barang yang kusimpan bertahun-tahun tapi tidak pernah kupakai lagi. Ada surat-surat, benda-benda kecil yang mengingatkan pada masa lalu. Aku tidak terburu-buru membuangnya. Aku hanya menatanya kembali, sama seperti caraku menata ulang hidupku. Sedang sibuk, telepon berdering. Ternyata Ibu Wulan. Aku mengangkatnya. Ada apa, Wulan? Dia langsung bertanya, sudah ada kabar dari sana? Aku menjawab, belum. Mungkin mereka masih berunding. Dia berkata, saya dengar mereka bertengkar hebat. Aku sedikit terkejut. Bertengkar? Dia menjawab, iya. Dimas ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik,
Tapi Maya tidak mau. Aku terdiam. Dia melanjutkan, kalau Tirta, dia di tengah-tengah. Aku menghela napas, bisa dimengerti. Dia bertanya, Mbak khawatir? Aku tersenyum. Tidak. Mereka bertengkar itu urusan mereka. Dia terdiam sejenak lalu berkata, Mbak benar-benar sudah berubah. Aku menjawab, Mbak hanya tidak mau lelah lagi. Dia tersenyum, kalau begitu saya tenang. Kami bicara beberapa kalimat lagi lalu menutup telepon. Aku melanjutkan berbenah. Siang harinya aku pergi ke pasar membeli beberapa bahan makanan. Beberapa orang yang kukenal menyapaku. Bu Laksmi, hari ini tidak jualan? Ibu benar-benar berhenti kerja. Nanti di rumah bosan. Ho. Aku hanya tersenyum dan menjawab dengan lembut. Mungkin saya cari kerjaan lain biar tidak bosan. Seorang penjual ikan bercanda. Buka warung makan saja, Bu. Nanti saya beli. Aku tertawa. Nanti saya pikirkan. Obrolan-obrolan seperti itu terdengar biasa, tapi membuatku senang. Sudah lama aku tidak banyak bicara dengan orang lain. Dulu aku hanya berputar di sekitar toko dan Bapak Baskoro. Sekarang aku baru sadar, dunia di luar masih luas. Sore itu aku sedang melipat pakaian saat ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya. Ternyata Dimas. Aku sedikit terkejut. Ada apa, Dimas? Dia berdiri di luar, tampak canggung. Saya mau bicara dengan ibu. Aku membuka pintu. Masuklah. Dia melangkah masuk, melihat sekeliling sejenak. Mungkin ini pertama kalinya dia masuk ke rumah ini. Dia berkata, rumah ini masih sama. Aku tersenyum. Iya, tidak ada yang perlu diubah. Kami duduk. Dia terdiam sejenak lalu berkata, Ibu ada waktu? Aku menjawab, ada, bicaralah. Dia menarik napas lalu berkata, saya sudah bicara dengan ibu dan adik-adik. Aku mengangguk. Iya. Dia melanjutkan, Ibu benar. Ayah bukan orang yang tega. Aku tidak berkata apa-apa. Dia menatap tangannya. Saya tahu kami salah. Aku berkata lembut. Kamu tahu itu sudah cukup. Dia mengangkat kepala. Tapi kami belum sepakat. Aku bertanya, kenapa? Dia menjawab, karena setiap orang punya pikiran masing-masing. Aku mengangguk, bisa dimengerti. Dia melanjutkan, saya mau tanya pendapat ibu. Aku sedikit terkejut. Tanya saya? Dia mengangguk. Kalau ibu di posisi kami, ibu mau kami bagaimana? Aku menatapnya. Pertanyaan ini sudah pernah kupikirkan tapi belum pernah kuucapkan. Aku berpikir sejenak lalu berkata, Ibu ingin kalian tidak melakukan sesuatu yang akan kalian sesali nanti. Dia terdiam. Aku melanjutkan, uang hilang bisa dicari lagi. Aku menatapnya, tapi perasaan bersalah karena telah berbuat salah itu sulit dihilangkan. Dia menghela napas. Saya mengerti. Aku tersenyum tipis. Kamu mengerti itu bagus. Kamu mengerti itu bagus. Dia berkata, saya mau menyelesaikan ini dengan damai. Aku bertanya, bagaimana dengan Maya? Dia menggeleng, dia tidak mau. Katanya kalau dibagi untuk ibu, kami yang rugi. Aku mengangguk. Dia bilang begitu juga tidak salah. Dia menatapku, sedikit terkejut. Ibu berpikir begitu? Aku tersenyum, kalau dilihat dari sudut pandangnya, itu benar. Aku berhenti sejenak lalu berkata, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilihat hanya dari untung rugi. Dia terdiam. Aku bertanya, kalau kamu pikir bagaimana? Dia menatapku lalu berkata pelan, saya pikir, jika itu memang keinginan ayah, kami harus melakukannya. Aku mengangguk. Kamu pikir bagaimana? Kalimat ini yang kutunggu. Dia melanjutkan, tapi saya tidak bisa memaksa adik saya. Aku tersenyum. Ibu juga tidak mau kamu memaksa. Dia bertanya, jadi sekarang bagaimana? Aku menatapnya. Biarkan saja semuanya berjalan. Dia mengerutkan kening. Maksud ibu? Aku menjawab, apa yang benar pada akhirnya akan terlihat. Dia menatapku. Sepertinya belum sepenuhnya mengerti. Aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Ada hal-hal yang harus disadari sendiri oleh orang yang bersangkutan. Dia berdiri. Saya akan bicara lagi dengan ibu. Aku mengangguk. Iya. Sebelum pergi,
Dia menatapku. Ibu tidak marah pada kami? Aku tersenyum tipis. Marah untuk apa? Setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Dia mengangguk lalu pulang. Aku berdiri di depan pintu melihatnya pergi. Angin sore bertiup pelan. Di hatiku tidak ada lagi harapan. Hanya ada perasaan yang sangat jelas. Semuanya sedang mendekat, bukan dengan cara yang ribut, tapi dengan tenang dan pasti. Dan aku tahu langkah berikutnya akan menjadi langkah yang paling penting. Keesokan paginya aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada urusan mendesak, tapi karena di hatiku ada firasat yang sangat jelas. Hari ini akan ada sesuatu yang terjadi. Aku menyeduh teh dan duduk di beranda seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak lagi banyak berpikir. Semua yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Semua yang perlu kulakukan juga sudah kulakukan. Sisanya bukan lagi di tanganku. Sekitar pukul 8 lebih, teleponku berdering. Ibu Hartati. Aku menatap layar beberapa detik lalu mengangkatnya. Iya, Bu, ada apa? Suaranya di seberang terdengar tenang. Bisa datang ke rumah saya sebentar? Aku bertanya. Iya, Bu. Ada apa? Beliau menjawab. Kami sudah memutuskan. Aku tidak bertanya lebih lanjut, aku hanya berkata, baik, Bu, saya ke sana. Aku berganti pakaian lalu langsung pergi ke rumahnya. Di perjalanan, aku tidak merasa gugup seperti yang kubayangkan, juga tidak cemas, hanya perasaan tenang seolah sudah siap untuk segala kemungkinan. Saat aku tiba, gerbangnya sudah terbuka. Maya berdiri di halaman, melihatku dan berkata, "Masuk, Bu." Suaranya tidak lagi ketus seperti beberapa hari yang lalu. Aku melangkah masuk. Di ruang tamu, semua orang sudah duduk. Ibu Hartati di tengah, di kirinya Dimas, di kanannya Maya dan Tirta. Aku masuk, "Permisi, Bu." Ibu Hartati mengangguk. "Duduklah." Aku duduk berhadapan dengan mereka. Suasananya tidak tegang, tapi juga tidak ringan. Hening beberapa detik. Lalu Ibu Hartati angkat bicara. "Kami sudah berunding." Aku mengangguk. "Iya, Bu." Beliau menatapku. "Surat wasiat yang kamu bawa? Saya percaya itu adalah kehendak suami saya." Aku tidak berkata apa-apa. Beliau melanjutkan. "Tapi urusan harta tidak bisa dilakukan persis seperti surat itu. Kalimat ini sudah kusiapkan." Aku mengangguk. "Iya, Bu. Saya mengerti." Maya menghela napas, seolah sedikit lega. Tapi Ibu Hartati melanjutkan, "Tapi kami juga tidak bisa menganggap tidak terjadi apa-apa." Aku menatapnya. Dimas saat itu berkata, "Ibu benar. Ayah bukan orang yang tega." Aku mengangguk pelan. Tirta berkata, "Kami sudah berpikir banyak." Aku diam. Ibu Hartati berkata pelan, "Kami sepakat untuk mengubahnya." Aku sedikit tertegun. "Mengubah bagaimana, Bu?" Beliau menjawab, "Kami akan membagi ulang hartanya dengan cara yang lebih pantas." Maya menatap ibunya, sepertinya masih belum sepenuhnya nyaman tapi tidak berkata apa-apa. Dimas melanjutkan, "Intinya, kami akan meninggalkan sebagian untuk ibu." Aku menatapnya, "Sebagian bagaimana?" Dia berkata, "Bukan satu rumah utuh seperti yang ayah inginkan." Aku mengangguk. Dia melanjutkan, "Tapi kami akan menjual sebagian aset lalu membaginya." Aku terdiam, bukan karena kecewa, tapi karena aku sedang berpikir. Aku bertanya, "Jadi bagian saya berapa?" Tirta berkata, "Kami berencana memberikan ibu sejumlah uang yang setara dengan sebagian nilai rumah." Aku menatap mereka satu persatu. Maya saat itu baru bicara, "Kami sudah mengalah, Bu. Ibu juga harus mengerti." Suaranya tidak lagi ketus, tapi masih ada nada waspada. Aku tidak langsung bereaksi. Aku bertanya, "Jadi menurut kalian, apa ini yang ayah kalian inginkan?" Tidak ada yang menjawab. Aku menatap Ibu Hartati. "Saya tanya jujur, Bu. Jika beliau masih hidup, apa beliau akan setuju dengan cara ini?" Beliau terdiam sejenak, lalu berkata, "Mungkin tidak, tapi ini yang bisa kami lakukan." Aku mengangguk. Aku mengerti, setiap orang punya batasannya sendiri, aku tidak bisa memaksa mereka melewati batasan itu. Aku menatap tanganku lalu mengangkat kepala.
Terima kasih karena sudah memikirkan saya. Dimas berkata. Ibu setuju. Aku tidak langsung menjawab. Aku melihat sekeliling ruangan. Tempat ini adalah keluarga Bapak Baskoro, bukan keluargaku. Aku teringat 25 tahun yang telah berlalu, makan bersama, hari-hari sakit, saat bertengkar, saat diam, semua itu tidak bisa diukur dengan uang. Aku mengangkat kepala dan berkata pelan, saya tidak butuh bagian itu. Seluruh ruangan tertegun. Maya langsung berkata, maksud ibu apa? Aku tersenyum tipis. Saya bilang saya tidak butuh. Dimas mengerutkan kening. Jangan begitu, Bu. Ini adalah... Aku mengangkat tangan pelan. Saya mengerti maksud kalian. Aku menatapnya. Tapi saya tidak mau menerima karena kasihan. Dimas menggeleng, bukan karena kasihan. Aku tersenyum. Lalu karena apa? Dia terdiam. Aku melanjutkan, saya datang ke sini bukan untuk mengambil uang. Aku menatap mereka satu persatu. Saya datang untuk mendengar satu kalimat. Tirta bertanya, kalimat apa? Aku berkata, bahwa ayah kalian pernah ingin meninggalkan sesuatu untuk saya. Dimas mengangguk. Saya sudah mengatakannya. Aku tersenyum. Iya, kamu sudah mengatakannya. Aku berdiri, tidak ada yang menahanku. Aku melanjutkan, itu sudah cukup. Maya menatapku, sedikit bingung. Ibu benar-benar tidak mengambil apa-apa? Aku tersenyum. Saya sudah mendapatkannya. Dia bertanya, mendapatkan apa? Aku menjawab, apa yang saya butuhkan? Seluruh ruangan hening. Aku menatap Ibu Hartati. Terima kasih sudah mengakui. Beliau menatapku, tatapannya tidak lagi dingin seperti dulu. Kamu tidak menyalahkan kami, kan? Aku menggeleng. Tidak, Bu. Setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Aku berbalik dan melangkah ke pintu. Dimas berdiri. Bu. Aku berhenti. Dia berkata, kalau nanti ibu butuh apa-apa, bilang saja. Aku berbalik dan tersenyum. Saya bisa urus diri sendiri. Aku melangkah keluar. Angin bertiup pelan, sinar matahari menerangi jalan. Aku berjalan pelan, tidak terburu-buru, di hatiku tidak ada penyesalan, juga tidak ada kekecewaan, hanya perasaan yang sangat ringan. 25 tahun, akhirnya aku mendapatkan jawaban. Bukan berupa harta, tapi berupa pengakuan. Dan aku menyadari satu hal, ada hal-hal yang jika kita paksakan untuk dipegang akan terasa berat, tapi jika kita lepaskan di saat yang tepat, akan menjadi ringan. Aku melewati gang yang ku kenal. Beberapa tetangga melihatku dan menyapa, Bu Laksmi mau kemana? Aku tersenyum. Saya mau memulai lagi. Mereka tersenyum, tidak sepenuhnya mengerti, tapi aku mengerti. Dan begitulah, satu babak kehidupan telah ditutup, babak lain sedang dibuka. Bagiku, itu sudah cukup. Setelah hari itu, aku pulang ke rumah dengan hati yang sangat ringan. Bukan ringan karena terbebas dari masalah, tapi ringan karena aku tahu aku telah menempuh jalan yang benar. Selama 25 tahun, aku selalu berpikir hidupku terikat erat dengan Bapak Baskoro. Tapi baru sekarang aku sadar, aku masih punya kehidupan lain di depan. Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah sedikit demi sedikit. Tidak ribut, tidak tiba-tiba, hanya hal-hal kecil. Pagi hari aku tidak lagi duduk berlama-lama. Aku bangun pagi, menyapu halaman, menyirami beberapa pot tanaman di depan rumah. Ada beberapa tanaman yang dulu ditanam Bapak Baskoro. Aku biarkan begitu saja, jarang ku perhatikan. Sekarang aku merawatnya lagi, melihat daunnya menghijau dari hari ke hari, hatiku ikut senang. Seorang tetangga lewat melihatku sedang menyiram tanaman, dia berkata, "Loh, Bu Laksmi jago juga merawat tanaman." Aku tersenyum, "Ada waktu luang jadi saya rawat, Bu." Beliau tersenyum, "Bagus itu, ada kegiatan jadi tidak sedih." Aku mengangguk, tapi sebenarnya aku tidak lagi sedih seperti dulu. Aku sedang sibuk hidup. Siang hari aku mulai memasak makanan yang aku suka. Dulu aku sering memasak sesuai selera Bapak Baskoro. Dia tidak suka pedas, tidak suka makanan yang terlalu berminyak. Aku terbiasa mengikuti seleranya. Sekarang aku bertanya pada diri sendiri, aku suka makan apa? Pertanyaan sederhana tapi aku harus berpikir sejenak untuk menjawabnya.
Hari itu aku memasak semangkuk sayur ikan asam dengan cabai lebih banyak dari biasanya. Selesai makan aku tersenyum sendiri. Ah, ternyata aku masih tahu apa yang kusuka. Hal-hal kecil seperti itu membuatku merasa hidup kembali. Suatu sore, aku sedang melipat pakaian saat ada yang memanggil dari depan gerbang. Bu Laksmi. Aku keluar, ternyata Mbak Ratih, penjual sayur di ujung gang. Dia berkata, "Ibu ada waktu? Saya mau minta tolong." Aku bertanya, "Minta tolong apa, Mbak?" Dia tersenyum, "Warung nasi saya kurang orang untuk bantu-bantu pagi hari. Ibu mau?" Aku sedikit terkejut. "Saya?" Dia mengangguk. "Iya." Saya lihat ibu cekatan, biasa di dapur. Aku terdiam sejenak. Dia melanjutkan, "Tidak perlu kerja banyak, pagi bantu saya beres-beres, masak, jualan, siang sudah selesai." Aku menatapnya lalu bertanya, "Gajinya bagaimana?" Dia tersenyum. "Saya bayar harian, tidak banyak, tapi cukuplah untuk jajan." Aku tertawa. "Saya tidak butuh banyak." Dia berkata, "Jadi ibu mau?" Aku berpikir beberapa detik lalu mengangguk. "Iya, saya coba." Dia bertepuk tangan. "Kalau begitu besok pagi-pagi datang ya, Bu?" Aku mengangguk. "Iya." Dia pergi. Aku berdiri di depan pintu sejenak. Bukan karena khawatir, tapi karena aku senang. Sudah lama aku tidak menerima sebuah pekerjaan karena aku menginginkannya. Keesokan paginya aku bangun jam 5. Aku berganti pakaian, mengikat rambutku rapi, lalu pergi ke warung Mbak Ratih. Warungnya kecil, hanya ada beberapa meja tapi ramai pelanggan. Dia melihatku dan tersenyum, "Ibu datang pagi sekali." Aku menjawab, "Kalau kerja harus yang benar." Dia memberiku celemek. "Kalau begitu, bantu saya cuci sayur dulu, Bu." Aku langsung bekerja. Perasaan ini akrab tapi juga asing. Akrab karena aku sudah seumur hidup di dapur, asing karena aku sedang melakukannya untuk diriku sendiri. Pelanggan datang silih berganti, aku membantu membawakan piring, membersihkan meja, menghitung uang. Ada yang bertanya, "Ibu orang baru, ya?" Aku tersenyum. "Iya, Pak, baru belajar kerja lagi." Mereka tertawa. "Lihat ibu kerjanya cepat sekali." Aku juga tersenyum. "Sudah biasa, jadi cepat." Suasana di warung ramai tapi menyenangkan. Ada suara pesanan, tawa, obrolan. Aku berdiri di tengah-tengah itu, tiba-tiba hatiku terasa hangat. Bukan karena uang, tapi karena aku punya tempat. Siang harinya, pelanggan mulai berkurang. Mbak Ratih duduk dan menghela napas. "Ibu hebat juga, besok kerja lagi ya." Aku tersenyum. "Iya." Dia memberiku upah hari itu. Aku melihatnya lalu berkata, "Mbak simpan saja dulu, saya belum terbiasa." Dia menggeleng. "Tidak bisa, kerja harus dibayar." Aku menerimanya, jumlahnya tidak banyak, tapi aku merasa sangat berharga karena ini adalah uang hasil kerjaku sendiri setelah sekian lama. Sore itu, aku pulang dan duduk di beranda, aku melihat ke gang. Semuanya terasa akrab tapi berbeda. Aku bukan lagi orang yang hanya menonton kehidupan orang lain. Aku ada di dalamnya. Malamnya aku memasak makanan sederhana lalu makan. Tidak ada lagi yang bertanya, "Ibu masak apa?" Tidak ada lagi yang berkata, "Garamnya jangan banyak-banyak." Tapi aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa cukup. Beberapa saat kemudian, telepon berdering. Ternyata Dimas. Aku mengangkatnya. "Halo." Dia bertanya, "Ibu lagi apa?" Aku tersenyum. "Baru pulang kerja." Dia terkejut. "Ibu kerja?" Aku menjawab, "Iya. Bantu-bantu di warung nasi." Dia terdiam beberapa detik lalu berkata, "Ibu tidak perlu begitu." Aku tersenyum. "Ibu melakukan apa yang ibu mau." Dia berkata, "Ibu baik-baik saja?" Aku melihat keluar dan berkata pelan, "Lebih baik dari sebelumnya." Dia terdiam. Aku melanjutkan, "Ibu tidak lagi menunggu siapa-siapa, tidak butuh diberi apa-apa oleh siapapun." Dia bertanya, "Ibu tidak menyesal?" Aku berpikir sejenak lalu berkata, "Menyesal." Dia bertanya, "Kenapa?" Aku tersenyum tipis, "Karena ibu sudah hidup terlalu lama tanpa hidup untuk diri sendiri."
Dia tidak berkata apa-apa. Aku melanjutkan. Tapi sekarang belum terlambat. Dia menghela napas pelan. Ibu lebih kuat dari yang saya kira. Aku tersenyum. Ibu juga baru tahu. Kami bicara beberapa kalimat lagi lalu menutup telepon. Aku duduk sendirian. Angin malam bertiup pelan. Aku menatap langit, melihat beberapa bintang berkelip. Aku teringat Bapak Baskoro. Tidak ada dendam, tidak ada kesedihan, hanya kenangan. Aku berbisik, "Bapak tenang saja, saya baik-baik saja." Lalu aku tersenyum karena aku tahu hidupku sedang dimulai lagi. Dan kali ini, aku hidup untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, hidupku perlahan memasuki ritme baru. Tidak ada lagi pagi hari membuka toko bahan bangunan, tidak ada lagi malam hari menunggu seseorang pulang terlambat. Sebagai gantinya, ada aroma sayuran segar, suara wajan mendesis, suara pelanggan memesan makanan, dan tawa riuh di warung kecil Mbak Ratih. Awalnya aku hanya berpikir bekerja untuk mengisi kekosongan, tapi semakin lama aku semakin merasa hidup kembali. Ada pagi-pagi aku datang ke warung saat langit masih gelap. Lampu jalan masih kuning, angin pagi terasa sejuk. Aku membuka pintu, menata meja kursi, mencuci sayuran, memasak kuah. Pekerjaan yang kelihatannya sederhana tapi membuat hatiku punya tempat untuk bersandar. Mbak Ratih pernah berkata, "Bu Laksmi kalau kerja apa saja rapi, saya suka lihatnya." Aku tersenyum. "Sudah biasa, Mbak." Dia menatapku lalu berkata, "Tapi tidak semua orang bisa seperti ibu. Ada yang kerja karena terpaksa. Kalau ibu, saya lihat kerja karena mau." Mendengar itu aku tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian aku berkata, "Iya, mungkin begitu." Kalimat itu, aku sendiri baru menyadarinya. Suatu siang, warung lebih ramai dari biasanya. Aku sedang mengantar nasi ke meja, tanpa sengaja menyenggol seorang bapak tua. Aku buru-buru berkata, "Maaf, Pak." Bapak itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, Bu. Ibu kerjanya cepat sekali, hebat." Aku tersenyum, "Baru belajar lagi, Pak." Bapak itu menatapku lalu berkata, "Di usia segini masih bisa memulai lagi itu luar biasa." Aku terdiam sejenak. Memulai lagi. Aku belum pernah berpikir aku sedang memulai lagi, tapi mendengar bapak itu bicara, aku merasa itu benar. Aku memang sedang memulai lagi. Sore harinya, setelah selesai membereskan warung, aku duduk beristirahat. Mbak Ratih memberiku segelas air. "Minum dulu, Bu." Aku menerimanya. "Mbak capek?" Dia tersenyum. "Capek, tapi senang." Aku mengangguk. "Iya, senang." Dia menatapku lalu berkata, "Ibu benar-benar banyak berubah." Aku tersenyum. "Sepertinya begitu." Dia bertanya, "Kalau bisa kembali ke masa lalu, ibu mau hidup seperti dulu lagi?" Aku berpikir sejenak lalu menggeleng. "Tidak." Dia mengangguk. "Saya juga berpikir begitu." Aku melihat keluar, ke arah sinar matahari sore yang mulai meredup. Ada hal-hal yang kita kira kita butuhkan, tapi setelah dilepaskan baru kita sadar kita tidak membutuhkannya. Mbak Ratih tersenyum. "Ibu kalau bicara dalam sekali." "Ya." Aku juga tersenyum. Suatu hari, saat aku sedang mencuci piring, ada yang memanggil, "Bu Laksmi." Aku menoleh. Ternyata Tirta. Aku sedikit terkejut. "Ada apa, Tirta?" Dia berdiri di depan pintu, tampak canggung. "Saya mau bicara dengan ibu." Aku mengeringkan tangan dan menghampirinya. "Iya, bicaralah." Dia melihat sekeliling warung lalu berkata, "Ibu sibuk?" Aku menggeleng. "Tidak." "Bicaralah." Dia terdiam sejenak lalu berkata, "Saya minta maaf." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia melanjutkan, "Soal kejadian tempo hari, saya bicara tidak baik." Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Dia menatapku. "Saya tidak menyangka ibu tidak akan mengambil apa-apa." Aku bertanya, "Kamu pikir ibu akan bagaimana?" Dia menjawab, "Saya pikir ibu akan menuntut." Aku tersenyum, "Ibu juga pernah berpikir begitu." Dia terkejut. "Benarkah?" Aku mengangguk. "Tapi kemudian ibu sadar ibu tidak butuh." Dia terdiam. Aku bertanya, "Kamu datang ke sini hanya untuk itu?" Dia menggeleng. "Tidak,
ada hal lain. Aku menunggu. Dia berkata, saya dan Mas Dimas sudah memutuskan. Aku menatapnya. Memutuskan apa? Dia berkata pelan, kami akan tetap menjaga aset keluarga seperti semula, tapi kami akan menyisihkan sebagian uang untuk membuat sebuah yayasan kecil. Aku sedikit terkejut. Yayasan? Dia mengangguk. Untuk membantu orang-orang yang kesulitan seperti ibu dulu. Aku berdiri terdiam. Dia melanjutkan, ayah waktu masih hidup sering membantu orang, tapi kami belum bisa seperti itu. Aku menatapnya, ada sesuatu yang bergejolak di hatiku. Dia berkata, kami ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan ayah. Aku bertanya, lalu kenapa kamu memberitahu ibu? Dia menjawab, karena saya pikir ibu harus tahu. Aku mengangguk. Beberapa saat kemudian aku tersenyum. Itu ide yang bagus. Dia menatapku. Ibu tidak marah lagi pada kami? Aku menggeleng. Ibu tidak pernah marah. Dia menunduk. Saya merasa lebih lega. Aku berkata, kamu bisa melakukan itu. Itu sudah sangat baik. Dia mengangguk. Iya, Bu. Sebelum pergi, dia berkata, ibu jaga kesehatan, ya. Aku tersenyum, iya. Dia pergi, aku berdiri terdiam sejenak. Aku tidak menyangka semuanya akan berjalan ke arah ini. Bukan pembagian harta, bukan sengketa, tapi perubahan. Aku kembali ke dalam untuk melanjutkan mencuci piring, tapi hatiku terasa lebih hangat. Malam itu, aku pulang ke rumah dan duduk di beranda. Angin bertiup pelan. Aku menatap langit lalu teringat hari-hari yang telah berlalu. Ada kesedihan, ada penyesalan, tapi tidak lagi terasa berat. Aku mengerti satu hal, ada hal-hal yang tidak perlu dimenangkan, cukup diluruskan. Dan ketika kita hidup dengan benar, hasilnya akan datang dengan sendirinya, bukan dengan cara yang kita perkirakan, tapi dengan cara yang tidak kita duga. Aku tersenyum karena aku tahu ceritaku akan segera berakhir, dan kali ini, akhirnya tidak menyedihkan, melainkan utuh. Setelah sore itu Tirta mampir ke warung, aku pulang ke rumah dengan hati yang tidak lagi gundah seperti hari-hari sebelumnya. Aku tidak menyangka cerita yang kukira akan menemui jalan buntu justru bisa terbuka dengan cara yang begitu lembut. Aku duduk di beranda, menyeduh teh seperti biasa. Angin sore bertiup, membawa aroma sisa terik matahari di atap seng, seakrab perjalanan hidup yang telah kulalui. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, surat wasiat, secari kertas dari Bapak Baskoro, kamar terkunci selama bertahun-tahun, percakapan dengan Ibu Hartati dan anak-anaknya, hingga keputusan akhir mereka, tidak ada sengketa, tidak ada tuntutan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, hanya setiap orang menjadi lebih mengerti. Beberapa hari kemudian, Dimas datang lagi ke rumahku. Kali ini dia tidak berdiri di luar pintu seperti sebelumnya. Dia masuk, duduk seolah sudah kenal lama, tidak ada lagi jarak di antara kami. Dia berkata, Bu, tempo hari Tirta sudah bicara dengan ibu, kan? Aku mengangguk. Iya, dia sudah cerita. Dia menghela napas pelan. Menurut ibu bagaimana? Aku menatapnya. Bagus atau tidaknya itu keputusan kalian? Ibu tidak punya pendapat. Dia terdiam sejenak lalu berkata, saya mau tanya, apa menurut ibu kami melakukan ini untuk menghindar? Aku tersenyum tipis. Tidak. Dia menatapku, sedikit terkejut. Ibu tidak berpikir kami sedang menghindari pembagian harta? Aku menggeleng. Ibu pikir kalian sedang belajar melakukan hal yang benar dengan cara kalian sendiri. Dia menunduk. Beberapa saat kemudian, dia berkata, saya tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Aku menjawab, ibu juga tidak menyangka. Dia menatapku, ibu tidak menyesal? Aku berpikir sejenak lalu berkata, menyesal. Dia sedikit terkejut. Benarkah? Aku tersenyum. Ibu menyesal karena tidak hidup untuk diri sendiri lebih awal. Dia terdiam. Aku melanjutkan, kalau harta, jika memang milik kita, cepat atau lambat akan jadi milik kita, kalau bukan, dipegang pun tidak akan bisa. Dia mengangguk sangat pelan. Lalu dia berkata, ibu memberi kami pelajaran yang sangat berharga. Aku menggeleng. Ibu tidak mengajari apa-apa. Ibu hanya hidup dengan benar.
Dia berdiri. Saya pulang dulu, Bu. Kalau ada apa-apa, bilang saja pada kami. Aku tersenyum. Iya. Dia pergi. Aku berdiri di depan pintu melihatnya pergi. Untuk pertama kalinya aku melihatnya bukan lagi sebagai anak Bapak Baskoro, tapi sebagai seorang pria yang sedang belajar menjadi dewasa. Hari-hari berikutnya, semuanya perlahan menjadi stabil. Warung nasi Mbak Ratih tetap ramai, aku tetap bangun pagi, bekerja, tertawa dengan pelanggan. Beberapa orang mulai hafal namaku, memanggil, Bu Laksmi, hari ini ada menu apa yang enak? Aku tersenyum. Hari ini ada ikan bumbu dan sayur asam. Mau coba? Mereka tertawa. Tentu saja. Obrolan-obrolan sederhana tapi membuatku senang. Bukan karena pekerjaan, tapi karena aku dilihat bukan sebagai orang yang tinggal bersama, bukan sebagai ibu itu, tapi sebagai Bu Laksmi, seseorang yang punya nama, punya tempat. Suatu siang saat warung sepi, tanya apa, Mbak? Dia berkata, kalau bisa kembali ke masa lalu, apa ibu akan memilih hidup seperti itu lagi? Aku terdiam sejenak. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Tapi kemudian aku berkata, iya. Dia sedikit terkejut. Benarkah? Aku mengangguk. Karena jika tidak ada tahun-tahun itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Dia menatapku lalu tersenyum. Ibu bicara begitu saya jadi ikut lega. Aku juga tersenyum. Benar, hidup tidak selalu adil. Tapi setiap kejadian meninggalkan sesuatu untuk kita. Mungkin luka, mungkin pelajaran, tapi jika kita mau melihatnya kembali, semua itu tidak akan sia-sia. Suatu sore, aku berjalan melewati rumah lama Bapak Baskoro. Gerbangnya masih sama, tapi aku tidak lagi berhenti lama seperti dulu. Aku hanya berdiri sejenak lalu berbalik pergi. Bukan karena aku ingin lupa, tapi karena aku tidak lagi terikat di sana. Malam itu, aku duduk di beranda, menatap langit, angin sejuk, suasana sunyi. Aku teringat satu kalimat yang pernah diucapkan Bapak Baskoro padaku dulu sekali. Kamu hidup sederhana begini tapi lebih kuat dari banyak orang. Waktu itu aku tidak mengerti. Sekarang aku mengerti. Kekuatan bukan berarti tidak pernah merasakan sakit, tapi setelah merasakan sakit, kita masih bisa berdiri. Tidak perlu lebih baik dari siapapun, cukup tidak menyerah pada diri sendiri. Aku menuang teh lagi, meminumnya seteguk kecil. Rasa tehnya sedikit pahit tapi akhirnya manis. Seperti kehidupan. Ada saat-saat kita merasa tidak adil, tapi jika kita jalani sampai akhir, akan ada cara untuk menebusnya. Bukan dengan uang, tapi dengan kedamaian. Aku tersenyum. Bukan senyum terpaksa, tapi senyum yang tulus. Karena aku tahu aku telah melewati perjalanan yang sangat panjang, dan pada akhirnya aku tidak kehilangan, aku hanya menemukan kembali diriku sendiri.